dengan Cadbury Pop Heart. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Terdakwa perintangan penyidikan Arif Rahman Arifin mengatakan Ferdi Sambo marah saat Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memimpin olah tempat kejadian perkara di rumahnya. Polisi Filipina tangkap pilot asal Indonesia yang diduga akan menyelundupkan senjata untuk kelompok separatis di Papua. Soal Capres PDI Perjuangan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam program Rosi bilang pilihan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak harus dirinya. Selamat petang saudara, kini Anda menonton berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Ada saya Ihsan Sitorus dan Audrey Chandra yang menemani Anda. Informasi pertama di Kompas Petang akan disampaikan rekan kami, Audrey. Ambil itu CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Betul. Itu yang menyampaikan Pak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Jadi begitu Pak Arif datang, terus Pak Arif sampaikan ini ada perintah dari Pak Ferdi Sambo untuk menghapus file-file yang ada. Setelah Pak Hendra nelpon, Pak Ferdi Sambo nelpon. Jam berapa? Selang berapa menit kemudian. Menelpon menanyakan yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Apa mereka nggak punya tata krama izin sama saya? Hari ini sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua mendengarkan keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria. Terdakwa Arif Rahman Arifin diperiksa terlebih dahulu sebagai terdakwa karena keterangan Arif terindikasi jujur oleh majelis hakim. Sementara untuk terdakwa Irfan Widianto, hari ini kuasa hukum datangkan ahli meringankan. Dari orang tua saudara, bahwa itu sebagai orang tua, bahwa itu hal yang benar. Yang akan saya sampaikan. Terdakwa Arif Rahman Arifin menangis di dalam sidang ketika Arif memilih berkata jujur dan terbuka terkait dengan peran Ferdi Sambo di perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Istri terdakwa Arif takut jika Ferdi Sambo marah dan berimbas pada keselamatan keluarga. Dan meyakinkan yang kenal adalah Cu. Di BAP saya juga saya tulis seperti itu. Nanti Pak FS marah bagaimana? Anak-anak katanya, apa perlu kita diliburkan dulu selama sebulan gitu, sampai dengan putusan selesai, karena istri saya khawatir. Itu sih. Iya, tapi pernahkah saudara berpikir ya? Dalam sidang, terdakwa Arif Rahman Arifin menceritakan kemarahan Ferdi Sambo saat mengetahui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memimpin olah tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua di rumahnya 12 Juli 2022. Kepada Arif lewat sambungan telepon, Ferdi Sambo menyinggung soal tata krama karena tak diminta izin olah TKP di rumahnya. Belum saudara ceritakan lagi. Di tanggal 12 itu ya, jam 12. Di tanggal 12 jam 9-an, jam 10. Ya. Apakah itu
diketahui oleh Ferdi Sambo? Nah ini berikutnya Pak Ferdi Sambo juga menelpon kami yang mulia. Setelah Hendra? Setelah setelah Pak Hendra nelpon, Pak Ferdi Sambo nelpon. Jam berapa? Selang berapa menit kemudian. Menelpon menanyakan yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Apa mereka nggak punya tata krama izin sama saya? Saya hanya siap-siap saja. Iya. Sementara dari pemeriksaan terdakwa Agus Nur Patria, hakim mencecar mantan Kepala Detasemen A Biro Paminal Propam Polri, Agus Nur Patria seputar perintahnya kepada Irfan Widianto untuk mengamankan DVR CCTV di kompleks sekitar rumah dinas Ferdi Sambo. Hakim mempertanyakan perintah Agus kepada Irfan, mengapa tidak langsung menyerahkannya ke penyidik Polres Jakarta Selatan yang lebih berwenang. Ya. Terhadap perintah saudara itu kepada Irfan saja, saudara perintahkan koordinasi. Ya. Kenapa juga nggak langsung ke penyidik aja? Kalau untuk koordinasi langsung saja, itu kan jadi pertanyaan kan seperti itu ya kan. Kalau toh ujungnya akan dikoordinasikan dengan penyidik dari Polres Jakarta Selatan yang pada saat itu dia datang ya melakukan prarekonstruksi, kan langsung saja itu. Kenapa mesti kayak seperti ada perintah khusus untuk itu, yang sebenarnya ada orang yang lebih berhak di sana. Dan itu salah saya. Saya salah memberikan perintah untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV. Dalam persidangan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, anak buah Ferdi Sambo bersaksi bagaimana kuatnya pengaruh dan peran Sambo dalam merusak bukti pembunuhan Yosua. Cuk Putranto, salah satu anak buah yang diperintah Sambo menghancurkan CCTV di rumah dinas, bercerita bagaimana Sambo marah saat ia bertanya untuk memastikan kembali perintah itu. Sementara Irfan Widianto yang juga peraih Adi Makayasa atau penghargaan untuk lulusan Akpol terbaik juga menjelaskan jika sebagai polisi biasa tidak berani bertanya apalagi menolak perintah Propam. Diperintahkan beliau untuk mengambil, kemudian kamu ambil itu CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Betul. Itu yang menyampaikan Pak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Apa jawaban saudara setelah disampaikan seperti disampaikan oleh Ferdi Sambo tersebut? Langsung saya sampaikan, mohon izin Jenderal, apakah tidak apa-apa untuk dikopi dan dilihat isinya. Terus beliau marah lagi, makin marah karena mungkin dianggap saya melawan. Beliau sampaikan bahwa udah jangan banyak tanya. Kenapa ini CCTV yang di Pos Sapam harus diganti? Mohon izin Pak, kan saat itu kan yang perintah ke saya adalah divisi dari Propam. Semua polisi umum menurut saya ketika diperintah oleh Propam itu kemungkinan besar tidak akan bisa menolak ataupun mempertanyakan. Menolak atau mempertanyakan. Siap. Sampaikan Bang, izin saya diperintahin untuk ganti sama ambil CCTV Abang gitu. Perintah siapa? Saya bilang perintah Paminal. Saya bilang menunjuk perintah ke belakang karena di belakang kan ada Pak Agus. Sementara Ferdi Sambo saat dihadirkan dalam persidangan mengakui jika dirinya lah yang memberikan perintah untuk menghancurkan CCTV di rumah dinas tempat pembunuhan Yosua. Tak hanya menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Ferdi Sambo juga menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Surat tadi yang sudah dibikin. Jaksa Penuntut Umum pekan depan membacakan tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Keluarga almarhum Yosua Huta Barat berharap ada keadilan dalam tuntutan kepada Eliezer dan terdakwa lainnya. Pembacaan tuntutan Eliezer ditunda hingga pekan depan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK berharap jaksa memberikan tuntutan ringan kepada Eliezer terkait statusnya sebagai penguak fakta atau justice kolaborator. Ada 3 pertimbangan pidana yang bisa diperoleh bagi penguak fakta, yakni berhak menerima pidana percobaan,
pidana bersyarat, atau keringanan hukuman dibanding terdakwa lain. Kita minta ada permintaan pidana percobaan, itu suatu hal yang bukan berlebihan. Tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Gitu. Yang lain apa yang tadi saya sebutkan, ada pidana yang bersyarat khusus. Ya, yang lain lagi apa? Kalaupun yang paling terakhir adalah dia dipidana paling ringan di antara para pelaku. Terkait penundaan, tim penasihat hukum Eliezer juga berharap jaksa bisa menuntut sesuai fakta persidangan. Salah satunya unsur perencanaan yang tidak terbukti, karena Eliezer dinilai tidak ada niat membunuh Yosua. Fakta persidangan ya, kan sudah terungkap bahwa terkait dengan perencanaan, Richard Eliezer tidak masuk dalam perencanaan. Kemudian terkait dengan niat, tidak ada. Jadi ini sudah terungkap di persidangan. Jadi semoga dengan adanya tuntutan jaksa penuntut umum ini juga pun masuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara keluarga Yosua di Jambi yang terus mengikuti sidang hanya berharap anak mereka bisa mendapatkan keadilan. Ini kan ditunda ini untuk demi kebaikan, demi tersusunnya secara rapi dalam penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tapi dalam hal ini, mari kita doakan agar kami keluarga besar mendapatkan keadilan yang seadil ini. Justice kolaborator dalam hal ini memang tentu bukan menjadi harus bebas dari hukuman. Itu semua kita serahkan ke hakim yang Dalam kasus ini, Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP terkait pembunuhan berencana Yosua Huta Barat bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Kita kembali ke ruang sidang. Hari ini adalah sidang dari perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Kita tanyakan informasi terbarunya dari jurnalis Kompas TV. Ada Jona Hamonangan. Jona, dari kesaksian anak buah Sambo yang menjadi terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan, apa saja perintah-perintah Ferdi Sambo di perintangan pembunuhan Yosua? Ya, dalam sidang ini akhirnya terekspos apa yang menjadi perintah dari Ferdi Sambo kepada anak buahnya. Yang pasti fokusnya adalah bagaimana khususnya tim Ferdi Sambo ketika menghalangi penyidikan itu dimulai dari mengambil diversi TV tapi akhirnya ini terungkap dalam beberapa catatan seperti misalkan ketika Kapolri membentuk tim khusus dan akhirnya terungkap bahwa CCTV itu sudah di tangan Inavis. Namun dalam sidang yang digelar ini mulai dari kesaksian dari Arif dan juga nanti akan dilanjutkan kepada Hendra yang akan dilanjutkan pada 16.30. Terus nanti hakim akan melakukan pendalaman sebenarnya apa yang terjadi ketika perintah itu diberikan. Tapi tadi sempat dijelaskan ketika tadi sidang oleh Arif bagaimana marahnya atau kesalnya Ferdi Sambo ketika ternyata Kabareskrim langsung memimpin dari olah TKP. Itu saja terkait dengan masuknya Kabareskrim ini dianggap sebagai adanya intervensi dari luar dalam hal khususnya untuk menghilangkan barang bukti. Itu sebabnya terkait dengan adanya sidang yang akhirnya terus berlangsung, maka akhirnya kedua orang tersebut memutuskan untuk berkata sejujurnya. Nah, terkait dengan adanya sidang yang nanti dilanjutkan kepada pemeriksaan Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, tentu saja nanti ada dua hal yang menjadi catatan. Yang pertama adalah hakim ingin mendalami terkait dengan perintah khususnya mulai dari adanya CCTV atau mulai dari adanya penghilangan CCTV. Yang kedua adalah terkait dengan adanya bagaimana Hendra mengamankan atau menginstruksikan kepada anak buahnya. Ini sangat penting dalam rangka untuk melakukan pendalaman, untuk melihat sejauh mana peran Hendra. Namun terkait dengan adanya beberapa kesaksian, apalagi saat ini juga tadi ada pemeriksaan terhadap saksi, akan juga dilakukan pengecekan terkait dengan pengecekan dari CCTV itu sendiri. Jadi memang untuk pemeriksaan dilakukan kepada Hendra nanti ini tentu saja hakim akan melakukan pendalaman terkait dengan perintangan mulai dari adanya CCTV sampai kepada koordinasi kepada anak buahnya, khususnya ketika CCTV itu sempat dirusak oleh anak buahnya sendiri. Audrey? Ya, kemudian nanti kan juga hari ini akan mendengarkan Hendra Kurniawan ya, diperiksa sebagai terdakwa hari ini. Apa saja persiapan dari Hendra Kurniawan? Karena kan tadi sebelumnya Arif Rahman Arifin juga mencecar ya bahwa ada menerima perintah dari Hendra Kurniawan juga.
Ya, yang pasti persiapan untuk dilakukan untuk sidang, khususnya pada Hendra, nanti saja dari hakim sendiri akan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pasti tadi Arif sudah berkata jujur dan menerangkan dan mengekspos beberapa hal, mulai dari bagaimana ketika CCTV sampai juga kepada koordinasi. Diharapkan nanti sidang dengan pemeriksaan terhadap terdakwa Hendra juga akan berkata jujur dan tidak ada yang ditutupi, mulai dari penghilangan dari CCTV dan juga mulai dari koordinasi. Ketika tadi disampaikan juga ketika Kabareskrim melakukan olah TKP, semoga nanti hakim juga menanyakan bagaimana kejadian atau keadaan saat itu, sehingga terang benderang bagaimana atau apa yang dilakukan Ferdi Sambo, khususnya terhadap instruksi pada mereka bertiga dalam rangka melakukan perintangan penyidikan, khususnya penghilangan khususnya dari Brigadir J sendiri. Dua terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua untuk Arif Rahman Arifin dan juga Agus Nurpatria sudah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, dan kita tunggu tinggal Hendra Kurniawan yang akan diperiksa sebagai terdakwa. Terima kasih dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jurnalis Kompas TV Jonaha Monangan. Setelah ini kami punya informasi, saudara, mengalami kekerasan fisik dan psikis sejak 3 bulan lalu. Komnas Perempuan mendesak polisi serius menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada selebritas Vena Melinda hingga persidangan nanti. Sorotan lain, diduga hendak selundupkan senjata ke kelompok kriminal bersenjata KKB. Seorang WNI ditahan di Filipina setelah terjaring razia. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Kemanisan mantap. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Itu mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Kemanisan mantap.
Diduga hendak selundupkan senjata ke kelompok kriminal bersenjata di Papua, seorang WNI di Davao, Filipina ditahan setelah terjaring razia. Puluhan pucuk senjata yang ia beli di Filipina disita sebagai barang bukti. 7 Januari lalu, seorang warga negara Indonesia bernama Anton Gobay ditangkap oleh kepolisian Filipina dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Anton membeli senjata api dari seseorang di wilayah Davao. Barang bukti senjata yang disita polisi dari tangan Anton Gobay antara lain 10 pucuk senjata laras panjang jenis M54 dan 2 pucuk laras pendek merek Ingram kaliber 9 mm serta 20 magazin. Kepada polisi, Anton Gobay mengaku senjata tersebut akan diselundupkan ke Papua untuk mendukung kegiatan KKB. Setelah ditangkap polisi Filipina, kini Anton Gobay ditahan di wilayah Saringan, Filipina. Tim khusus Mabes Polri selanjutnya bertemu dengan Kepolisian Nasional Filipina dalam rangka kerjasama penanganan WNI atas nama AG yang saat ini ditahan di wilayah Provinsi Saringan setelah ditangkap oleh aparat penegak hukum Filipina karena terlibat kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal yang diduga akan diselundupkan ke Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara tim Mabes Polri dengan saudara AG terkait dengan senjata api ilegal, saudara AG mengakui bahwa senjata api tersebut akan diselundupkan ke Papua untuk dijual dalam rangka mendukung kegiatan KKB. Polri, BIN, dan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas di Filipina terkait proses hukum yang menjerat Anton Gobay. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Bagaimana proses hukum terhadap Anton Gobay? Kita terhubung bersama Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Agus Wijoyo. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Agus. Selamat petang. Pak Agus, jadi Anda sudah bertemu dengan Agus Gobay. Jadi kami tegaskan di sini bahwa barang-barang senjata api yang dibeli ini untuk mendukung kegiatan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Iya, sudah banyak dari unsur-unsur Indonesia yang bertemu dengan Anton Gobay. Ya. KBRI mengirimkan pertama-tama adalah atasi polisinya ketika KBRI diberitahu bahwa ada seseorang yang tertangkap dalam rahasia kepolisian Filipina. Kemudian untuk meyakinkan apakah betul yang tertangkap itu ada seorang WNI, Atpol berangkat ternyata betul. Kemudian juga penggalian informasi dapat dikembangkan di sana dan dalam pemeriksaan ditemukan buah tas yang berisi 10 senjata api jenis Colt AR-15 kaliber 9 mm para rifle. Dan setelah itu kemudian diadakan pendalaman, diantaranya adalah juga telah tiba 2 hari yang lalu, yaitu 8 orang polisi dari Mabes Polri dan telah selesai untuk bertemu dengan Anton Gobay tersebut. Kemudian juga dari atasi pertahanan juga telah mengadakan penggalian informasi dan dari Konsul Jenderal Davao Indonesia itu juga mengadakan pendalaman informasi. Jadi penyelundupannya senjatanya ini untuk siapa dan kemana? Iya, dari informasi yang dapat dijaring dikatakan bahwa senjata tersebut dimaksudkan untuk dikirim ke Papua. Dan itu adalah informasi yang kita dapatkan. Adapun di sana itu untuk apa itu ya itu yang sedang kami gali, tapi juga karena didapat informasi bahwa saudara Agi ini juga bagian dari kelompok separatis Papua dan mempunyai tugas di Filipina untuk mencari senjata serta membina simpatisan kelompok separatis Papua, khususnya orang Papua yang sedang menjalani sekolah penerbangan di Filipina. Dan di sana Anton Gobay ini sendiri, Pak Dubes? Saat tertangkap dia sendiri
dia disertai dengan dua orang Filipina dan dua orang Filipina itu masih dalam juga pemeriksaan oleh polisi Filipina, gitu ya. Pak Dubes, di media saya sempat baca, Pak Dubes mengatakan bahwa ini merupakan percobaan ketiga setelah percobaan pertama dan kedua gagal. Ini maksudnya apa, Pak Dubes? Iya, dia menyatakan bahwa ini adalah memang betul mendapatkan hasil setelah 2 kali sebelumnya dia gagal dan ditipu oleh seorang broker. Dan juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika dia ditanya tentang paspor dan visa tidak bisa, dia menunjukkan dokumen Alien Certificate of Registration Identity Card yang dikeluarkan oleh Biro Imigrasi Filipina dengan keterangan sebagai warga negara Indonesia. Adanya kartu tersebut mengindikasikan bahwa dia sebetulnya sudah beberapa lama tinggal di Filipina di sini. Jadi betul itu yang dia katakan, ini ada ketiga kalinya. 2 kali sebelumnya dia gagal karena tertipu oleh broker. Jadi Pak Dubes, kami tegaskan di sini bahwa Anton Gobay ini menyelundupkan senjata dari Filipina untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua. Iya betul, ya. Orangnya siapa yang kemudian mendanainya? Pak Dubes sudah tahu dari Anton sendiri? Belum sampai ke situ. Kita masih mendalami seputar diri Anton Gobay dulu dan kemudian keberadaan dia di Filipina. Kita belum sampai pendalaman informasi untuk menggali latar belakangnya. Anton Gobay ini kan seorang pilot ya, Pak Dubes ya? Iya, dia menjadi siswa sekolah penerbang di Filipina, yaitu di IBA Zambales, dan dia telah bisa menyelesaikan pendidikan itu pada tahun 2018 dan memang sudah dinyatakan sebagai pilot, demikian. Nah, ketika Anton Gobay ini menjadi mahasiswa, sebenarnya memang betul-betul pure dia ini seorang mahasiswa atau kemudian hanya berkedok sebagai mahasiswa atau jangan-jangan untuk mengembangkan jaringan di sana di Filipina? Kalau dari informasi yang kita dapatkan, kelihatannya dia memang mempunyai tugas ganda. Dia memang tercatat sebagai siswa penerbang pada sekolah penerbangan AAA di IBA, namun juga dia menyatakan bahwa tugas dia itu adalah untuk membangun jaringan yang ada di Filipina di sini. Dan jaringannya sudah diketahuikah Filipina ini untuk rekanan dari Anton Gobay sendiri, Pak Dubes? Belum, itu baru informasi. Kita juga tidak tahu seberapa berhasilnya dia membangun jaringan ini, karena sampai saat sekarang kita melihat dia masih bertindak sendiri, belum dalam kelompok beberapa orang. Kalau Anton Gobay saat ini berarti masih di Filipina ya Pak. Lalu kemudian apakah proses hukumnya nanti akan dibawa ke Indonesia kah dalam waktu dekat atau di Filipina diselesaikannya? Untuk sementara ini karena tempat kejadiannya di Filipina, maka pemeriksaannya dan proses hukumnya dilaksanakan di Filipina oleh aparat penegakan hukum Filipina. Untuk kelanjutannya kita belum bisa mengatakan, tentu akan menjadi pembicaraan pada tingkat atas. Namun sementara ini memang kita percayakan kepada aparat hukum Filipina untuk memulai dan mengadakan proses pemeriksaan pada tingkat pro-justisia. Pak Dubes, singkat satu pertanyaan terakhir, bahwa Agus Gobay ini kan istrinya adalah perawat di Papua ya. Apakah ini ada keterkaitan misalnya untuk mempermudah pelaksanaan dari penyelundupan Filipina ke Papua? Iya Mbak namanya Anton Gobay Mbak, yang namanya Agus itu saya Mbak. Ya mohon maaf, maksud saya Anton Gobay, Pak Agus. Ya, oke. Kalau memang benar demikian adanya, semua peluang yang ada pastinya akan digunakan untuk membangun jaringan. Kita juga belum mendapatkan informasi tentang istrinya yang menjadi perawat dan seberapa efektif sebetulnya istrinya sebagai perawat itu untuk menjadi agen untuk membangun jaringan di Manila ini.
terhadap orang-orang asli Papua. Anton Gobey masih diperiksa di Filipina terkait dengan penyelundupan senjata ilegal yang diduga ini akan dibawa ke Papua untuk kelompok kriminal bersenjata. Terima kasih Dubes Indonesia untuk Filipina, Agus Wijoyo sudah bergabung di Kompas Petang untuk informasi paling barunya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih, selamat sore. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari mengalami kekerasan fisik dan psikis sejak 3 bulan lalu. Komnas Perempuan mendesak polisi serius menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada selebritas Vena Melinda hingga persidangan. Kemanisan mantap. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Manis. Pastinya. Sleole isi 4 makin seru. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Gak kemanisan, mantap. Sebuah bus milik jasa ekspedisi terbakar di sebuah area parkir di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Diduga bus terbakar akibat korsleting listrik. Meeting deh. Api membakar seluruh bagian badan bus dan membuat asap tebal mengepul di sekitar lokasi. 2 unit bus pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Kejadian tadi jam 2. Juga ada
kabel bodi yang kabel bodi ya, jadi konsleting listrik berarti bang? Iya itu konsleting listrik. Berapa unit bang yang terjadi? 2 unit. Komnas Perempuan mendesak polisi serius menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap selebritas Vena Melinda hingga persidangan. Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang menyebut polisi harus cermat menerapkan pasal 44 terhadap pelaku KDRT Ferry Irawan, bukan merupakan delik aduan, sehingga polisi bisa menangani kasus KDRT yang dialami Vena hingga ke persidangan. Komnas Perempuan juga berharap polisi tak mengedepankan restoratif justice terhadap kasus KDRT untuk memberikan efek jera. Kekerasan yang disebutkan dalam pasal 44 ayat 1-3 tersebut kami tegaskan bukan sebagai delik aduan, tetapi dia adalah delik biasa. Karena itu ketika misalnya kepolisian mengetahui kasus itu dengan atau tanpa laporan dari korban atau pendampingnya, sangat penting untuk kepolisian menindaklanjuti kasus itu, memproses kasus itu sampai pada proses persidangan. Kami berharap juga kepolisian tidak menggunakan restoratif justice di dalam penanganan kasus KDRT, apalagi secara khusus dia mengakibatkan luka-luka atau mengganggu keselamatan korban. Sementara penyidik Polda Jawa Timur sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan pertama sebagai tersangka Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi menyebut Ferry Irawan dijerat pasal 44 dan 45 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Membuat surat panggilan yang pertama kepada saudara FI. Rencananya di dalam surat itu dipanggil pada hari Senin. Yang diterapkan yaitu pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan selebritas Vena Melinda dan Ferry Irawan terungkap setelah Vena menunjukkan sejumlah bukti luka yang dialaminya akibat KDRT yang dilakukan sang suami Ferry Irawan. Vena melaporkan sang suami Ferry Irawan ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada 8 Januari lalu di Kediri, Jawa Timur. Vena mengaku sudah mengalami kekerasan fisik dan psikis sejak 3 bulan lalu. Hampir 3 bulan yang aku selama ini sebenarnya aku bingung mau ngapain, mau ngomong sama siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berdarah itu akhirnya aku bisa dengan berani untuk mengungkapkan bagaimana penderitaanku secara serius yang selama ini aku ingin banget mempertahankan perkawinan, tapi aku nggak bisa dan nggak sanggup lagi. Setelah polisi menetapkan suami Vena Melinda sebagai tersangka, kini ancaman hukuman penjara terhadap Ferry Irawan pun sudah di depan mata. Kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga tentu harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Jangan sampai berujung damai agar kasus KDRT tak kembali terulang. Tim Liputan Kompas TV. Atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, tersangka Ferry Irawan dijerat pasal 44 soal kekerasan fisik dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 15 juta rupiah. Sementara untuk pasal 45 terkait dengan kekerasan psikis dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara dan denda 9 tahun penjara. Lebih lengkap untuk membahas hal ini kita tanyakan dengan psikolog klinis Zoya Amirin. Selamat petang, Mbak Zoya. Selamat petang. Mbak Zoya, jadi pencermatan Anda seperti apa sih kasus Vena Melinda ini sudah 3 bulan mengalami kekerasan fisik tapi baru sekarang melapor? Nah, seperti juga banyak kekerasan dalam rumah tangga lainnya, itu tidak semudah yang orang-orang pikirkan. Jadi ada banyak pertimbangan yang biasanya menjadi pertimbangan dari korban gitu ya. Kalau buat saya malah cukup luar biasa gitu ya, dalam waktu 3 bulan sudah bisa melaporkan. Bahkan ada banyak sekali kasus-kasus KDRT yang saya dampingi justru membutuhkan waktu jauh lebih lama gitu untuk bisa melaporkan. Karena ada pertimbangan apa? Salah satunya biasanya adalah malu.
gitu ya, malu karena baik yang baru menikah atau yang sudah lama menikah, ini sudah menikah yang kesekian kali atau baru pertama kali menikah, rasa malunya itu sama seolah-olah ini adalah aib ya, yang padahal kan ini bukanlah sesuatu yang mereka lakukan atau mereka inginkan terjadi di dalam rumah tangga mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh pasangan mereka. Ya, tidak ada orang yang meminta gitu ya untuk disiksa, tidak ada orang yang meminta itu ketika rumah tangga, apa yang meminta untuk nanti jangan bikin malu keluarga ya, jangan sampai saling menyakiti gitu ya secara fisik atau secara verbal, kan nggak ada yang merencanakan hal-hal buruk di dalam rumah tangga sedemikian rupa. Oleh karena itu kalau misalnya sampai terjadi ya dalam proses 3 bulan baru dia bisa melaporkan, itu pasti sudah ada banyak sekali pertimbangan menahan rasa malu gitu ya, juga bagaimana dia bagaimana dia menghadapi orang-orang lain, apalagi kita masih besar sekali nih budaya victim blaming ya, aku menyalahkan korban ya. Kalau Apakah kita termasuk lihat saja Mbak Zoya, apakah termasuk juga gitu dengan misalnya memikirkan bahwa besok-besok mungkin suami saya tidak akan melakukannya lagi? Itu ada sih pada kebanyakan korban KDRT gitu ya, ada usaha untuk siapa tahu ini adalah kali pertama gitu ya, saya kasih kesempatan lagi, siapa tahu dia akan baik-baik saja gitu ya. Biasanya kan malah terjadi eskalasi. Nah, eskalasi yang sudah seperti ini kalau saya mengutip ya istilahnya Mbak Vena Melinda sendiri adalah peristiwa berdarah tanda kutip gitu. Jadi mungkin dengan adanya mimisan itu gitu ya, bentrokan ini membuat dia jadi tersadar gitu ya, Lastro. Tapi sekali lagi ini bukanlah sesuatu yang mudah sekali, karena penghakiman orang gitu ya, penghakiman orang untuk menjanda lagi itu lebih yang mana nih yang lebih mudah ditanggung oleh si korban ini, menjanda lagi atau dia menahan diri, menahan malu gitu ya, untuk menerima lagi orang yang pernah menyakiti dia, itu juga bisa menjadi dilema berkepanjangan. Dan yang lebih beratnya adalah ketika sebelum melapor itu mereka begitu ya, lebih banyak kepada pemikiran gimana kalau saya mungkin sendirian, gimana saya melapor, nanti aib seperti apa yang akan saya alami untuk kemudian kan ini menjadi tentunya tercoreng ya nama baik keluarga misalnya. Betul sekali Mbak Audrey, belum lagi penghakiman bahwa dia adalah public figure gitu ya, terus apa kata orang tentang rumah tangga saya yang gagal lagi tanda kutip gitu ya. Padahal kalau memang relasinya sudah sakit, relasinya sudah tidak baik, kan memang sebaiknya diakhiri, tapi itu kan adalah logikanya. Berapa banyak sih orang yang benar-benar sanggup menjalankan itu ketika sudah memiliki rumah tangga. Ada keinginan untuk melihat sisi baik dari si pelaku gitu ya, melihat mungkin dia masih bisa kayak gini, kayaknya dia lagi khilaf aja, kayaknya dia lagi kayak gini, ada pemakluman karena rasa malu yang luar biasa akan dihakimi oleh banyak orang. Tuh kan udah saya bilangin dulu kayak begini, tuh kan waktu itu kan netizen, karena ada beberapa ya saya baca ya gitu, netizen tuh nggak punya empati gitu, ada beberapa netizen yang kan udah dibilangin dulu kalau ini tuh punya track record yang buruk gitu. Nah hal-hal seperti itu membuat orang berpikir ribuan kali untuk melaporkan KDRT biasanya. Mbak Zoya, ini kan kejadian seperti ini sepertinya belakangan marak terjadi ya di kalangan selebritas begitu. Sebelumnya ada Lesti Kejora juga dan Rizky Bilar begitu. Fenomena apa sih yang dicermatin dari Mbak Zoya sendiri terkait dengan KDRT yang ternyata juga ini akhirnya melibatkan artis dan tertuanglah di publik gitu? Ya kalau saya sih tidak melihat ini sebagai sebuah fenomena ya, tapi artinya gini, ini kan juga sudah terjadi dari dulu kala, apalagi kalau misalnya mungkin Komnas Perempuan bisa berbicara gitu ya, bahwa sebenarnya sudah lama sekali hal-hal KDRT, cuma kebetulan baru-baru ini berturut-turut itu terjadi kepada selebritas yang memang sangat-sangat terkenal gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini akan lebih membumi, bahkan saya ingat kejadian Leslar ya baru-baru ini, bahkan banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang patah hati gitu ketika dicabutnya. Jadi seolah-olah ini urusan pribadi jadi urusan semua orang. Saya sih sebenarnya agak menyayangkan gitu ya, kenapa pelaporan Lesti Kejora yang pertama itu harus diberitahukan kepada umum. Kan ini adalah sesuatu yang sifatnya pribadi dan rahasia. Kenapa sih, saya nggak tahu ya, apa pihak kepolisian atau mana, kenapa sampai diberitahukan ke khalayak umum bahwa dia sedang melaporkan hal seperti ini. Itu yang sangat saya sayangkan gitu. Tapi yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya juga adalah bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku KDRT. Jangan sampai nanti ada lagi berdamai, restoratif justice, akhirnya pelaku KDRT ini tidak diproses secara hukum.
Ya, nah mungkin bagi mereka yang saat ini ya mendengarkan Kompas TV lalu sedang mengalami kekerasan seksual gitu ya. Jadi gini, ketika Anda melaporkan, ini bukan masalah menghukum si pelakunya supaya tidak menyakiti Anda lagi. Ya sekaligus saya berpesan bahwa ketika Anda melaporkan, Anda juga sedang membela diri Anda, bahwa Anda tidak berhak disakiti, apapun kesalahan Anda. Kadang-kadang si pelaku kekerasan ini kan juga suka bersembunyi di balik alasan melakukan gaslighting ya, yang istilahnya, ya kamu sih begini, kamu sih ngelawan, kamu sih nggak nurut, kamu sih nggak ini, dan seolah-olah itu cukup baik untuk membuat dia layak untuk dipukuli atau disakiti atau dimaki-maki, gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga adalah supaya tidak terulang lagi seperti ini, istilahnya gitu. Satu, ya udah deh, tebelin kuping aja gitu ya, bahwa kalau misalnya ada orang yang menghakimi, kita berbuat benar aja akan dihakimi kok sama orang ya. Jadi kita mau berbuat, apalagi kita berbuat salah, nah kita tidak pernah bisa memuaskan orang lain. Jadi kalau misalnya memang ini terjadi pada diri Anda layak untuk membela diri Anda, laporkan gitu ya, laporkan, dan sekali lagi pahami bahwa kamu tidak layak diperlakukan seperti ini. Apakah orang yang sekali melakukan kekerasan sebesar ini atau pada selebritas yang sebelumnya gitu, apakah dia kemungkinan tidak akan mengulang? Wah, kalau saya sebagai psikolog, saya percaya terhadap ini ya, pola perilaku gitu. Nah, pola perilaku inilah yang lebih menentukan daripada kata-kata atau perbuatan-perbuatannya dia. Dia sudah terpola. Apakah orang yang sekali akan berhenti? Ya, chance-nya kecil sekali ya untuk dia tidak melakukan lagi di kemudian hari. Artinya di sini laporkan karena Anda tidak layak disakiti. Oke, laporkan karena Anda tidak layak perempuan ini disakiti ya. Jadi yang di sini mau ditekankan oleh Mbak Zoya, jika ada korban KDRT ini laporkan saja, nggak usah malu, dan kemudian kata tadi Vena Melinda ya, karena nggak sanggup kalau terus-terusan bersama. Iya, betul. Gitu ya, ada banyak sekali orang yang merasa ya mungkin kalau misalnya segini dia masih bisa berubah gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya bagi orang-orang yang berpikir bahwa mungkinkah gitu ya, kalau saya tidak laporkan pasangan saya akan berubah gitu ya. Kita lihat dulu, misalnya selama 10 tahun menikah atau 10 bulan bersama-sama. Dalam 10 bulan itu berapa hari dia baiknya, berapa minggu dia baiknya. Kalau dia cuma baiknya 1 minggu tapi dia jahatnya 10 bulan, kan kemungkinan jahatnya dia lebih banyak daripada kemungkinan baiknya dia. Baik, terima kasih Mbak Zoya Amirin, psikolog klinis, sudah berbagi informasi terkait dengan KDRT yang dialami oleh Vena Melinda. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya, akan dibawakan oleh rekan saya Ihsan, silakan. Terima kasih Audrey. Saudara, soal Capres PDI Perjuangan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pilihan Megawati Soekarno Putri tak harus dirinya. Kemanisan mantap. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Sleo Oleh isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleo Oleh isi 4 makin seru. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gak dingin aja tetap seger. Yuk aqua dulu.
Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemanisan, mantap. Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, pidato Megawati Soekarno Putri di peringatan ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan mulai dari menyinggung Presiden Jokowi tanpa PDI Perjuangan hingga siapa capres yang akan diusung. Megawati dinilai sedang melempar sinyal, menunjukkan kewenangannya sebagai pimpinan tertinggi partai. Di peringatan ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya. Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah ketika Megawati menyinggung nasib Jokowi bisa saja berbeda jika tak ada dukungan PDI Perjuangan. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Pernyataan Megawati ini diartikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai penanda bahwa PDIP akan selalu mendukung dan berada di belakang Presiden Jokowi. Sementara ketika menyinggung soal siapa yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024, Megawati di depan kadernya menegaskan urusan calon presiden adalah kewenangannya sebagai Ketua Umum PDIP. Diberikanlah kepada Ketua Umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada. Urusan gue. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi membaca pernyataan Megawati itu sebagai sinyal Megawati menunjukkan kekuasaannya sebagai pimpinan tertinggi partai. Jadi pernyataan tersebut mengesankan bahwa Ibu Mega itu di atas posisi Pak Jokowi. Nah tentu dalam konteks hubungan kader dan ketua umum, Ibu Mega di atas Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah petugas partai, kader PDI Perjuangan yang ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi yang harus diingat, Presiden Jokowi bukan semata-mata kader, beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Jelang kontestasi Pilpres 2024, PDIP menjadi satu-satunya partai yang tak perlu berkoalisi untuk mengusung capres dan cawapres. Meski punya keleluasaan, nyatanya hingga kini belum ada nama yang diumumkan oleh Megawati Soekarno Putri untuk maju di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.
Ibumu ini sudah masuk kasar. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Putri Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, meyakini Megawati sudah mengantongi nama kader terbaik sebagai capres. Kepada pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, Puan membantah anggapan bahwa ia yang akan dipilih Megawati sebagai capres. Puan menegaskan, keputusan capres dipertimbangkan Megawati dengan matang, bukan karena kedekatan ibu dan anak. Mbak Puan sehari sebelumnya kalau nggak salah, Mbak Puan itu bilang bahwa nama capres sudah ada di kantong Bu Mega. Artinya nama itu udah ada? Ada lah. Ada? Ada dong. Pasti ada lah. Pasti ada. Kemarin pada saat perayaan ulang tahun 50 tahun PDI Perjuangan, Bu Mega itu banyak sekali memfokuskan tentang perempuan. Ya. Pemimpin-pemimpin perempuan. Apakah itu kode untuk Putri Bu Megawati? Kepo ya? Sama juga kepo. Tadi udah deg-degan. Aduh, siapa yang mau disebut, siapa yang mau disebut. Kok perempuan terus yang disebut? Ya ternyata nggak ada yang disebut. Ya, sama-sama kepo lah. Jadi seorang Puan Maharani itu juga ingin tahu sebenarnya ya, posisinya. Iya. Karena saya meyakini bahwa apa yang nantinya akan disebutkan oleh Ibu Mega, pastinya itu yang terbaik buat nusa dan bangsa dan buat PDI Perjuangan. Tapi kan belum kemarin, tunggu dulu, sabar dulu. Jadi ya kita tunggu, sabar dulu. Mbak Puan, banyak sekali orang yang melihat ya bahwa Ibu Mega untuk soal capres ini pasti akan memilih Puan Maharani. Kenapa? Karena Mbak Puan adalah putri Bu Mega, sudah malang melintang di dunia politik, Ketua DPR selangkah lagi. Jadi it's now or never. Ya nggak gitulah, saya juga nggak tahu apa yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Kan kemarin kan disampaikan bahwa 1 Juni akan diadakan lagi pertemuan PDI Perjuangan. Apakah nanti tanggal 1 Juni? Ya nggak tahu juga. Jadi nggak semua hal itu saya tahu, dan Ibu Mega itu betul-betul sangat menggunakan rasionalitas lah. Bagaimana kemudian memilih kader-kader terbaiknya itu untuk menjadi satu pemimpin, bukan hanya pemimpin nasional, tapi juga pemimpin di daerah dan pemimpin di tempat-tempat lainnya. Jadi ya enggak lah. Cuman saya ingin dapat klarifikasi dari seorang Puan Maharani. Tidakkah sebagai seorang yang disebut dengan memiliki darah biru partai politik terbesar PDI Perjuangan, Anda berhak dapat golden ticket? Enggak juga. Ibu Mega itu ya kembali lagi, ini bukan urusan anak. Ini urusannya bagaimana kemudian memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Dan apakah siapa, bagaimana, ya pasti Bu Mega punya pertimbangan sendiri. Jadi bukannya berarti harus Puan Maharani. Bukan berarti harus Puan Maharani. Jadi akan ada waktu pengumuman dari Ibu Megawati soal capres. Bagaimana jika pilihan itu tidak jatuh ke Mbak Puan? Apakah Mbak Puan bisa menerimanya? Saya tuh kader. Kita semua tuh yang ada di inter PDI Perjuangan tuh kader. Jadi saya meyakini apapun yang menjadi keputusan Ibu Ketua Umum itu adalah keputusan terbaik yang akan dipilih untuk bangsa dan negara, dan juga tentu saja PDI Perjuangan. Jadi sebagai kader, tentu saja saya akan ikut dengan apa yang menjadi keputusan Ketua Umum, karena itu pasti yang terbaik untuk bangsa dan negara dan juga PDI Perjuangan. Siapapun yang dipilih. Siapapun. Puan Maharani. Sementara itu di tengah isu reshuffle kabinet, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menanggapi dorongan PDIP agar Mentan dan para menteri Nasdem dievaluasi, bahkan mundur dari kabinet Jokowi. Tanggung jawab tanamannya. Lahan dan lain-lain. Usai agenda kerja bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Syahrul Yassin Limpo menyebut dirinya berfokus kerja di lapangan. Mentan menyerahkan keputusan perombakan kabinet sepenuhnya kepada Presiden Jokowi dan para pihak di istana. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP bilang lebih gentle para Menteri Nasdem mundur karena telah mencalonkan capres. Hutan dan lahan, mengucapkan kita ini menteri kerja aja, gitu loh di lapangan terus.
meskipun ada dorongan-dorongan ini semuanya kita serahkan sama beliau-beliau. Baik, makasih Pak. Isu keretakan penjajakan koalisi perubahan Nasdem, Demokrat, dan PKS berembus setelah Wasekjen Nasdem menyebut koalisi bisa tak berjalan jika ada partai yang mengunci nama cawapres termasuk Demokrat. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut partainya pun masih berhitung calon tepat pendamping Anies. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal isu keretakan di koalisi perubahan yang sedang dijajaki Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. AHY merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang menyebut jika Demokrat mengunci kemungkinan cawapres Anies hanya AHY, koalisi bisa tak berjalan. AHY sepakat tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak dalam koalisi. AHY bilang hingga kini partainya masih terus mencari calon pasangan Anies yang memiliki kans paling besar untuk menang di Pilpres 2024. Kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Kita hari ini terus mencari pasangan yang terbaik kans kemenangannya. Sementara Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim membantah isu keretakan koalisi perubahan. Nasdem menyebut pembentukan koalisi terus berjalan sambil menyatukan visi dan menentukan cawapres untuk Anies. Ya, jadi rencana koalisi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS on proses terus berlangsung. Tapi karena ini namanya koalisi menyatukan seluruh visi, itu memang kita perlu waktu. Tapi hubungan kita semua baik, ya. Para pimpinan sering bertemu, tim kecil terus bekerja. Jadi intinya kita pada waktunya nanti akan mengumumkan Presiden kita, Anies Baswedan, dan calon wakil presiden. Selain itu tentu ada hal lain yang dibicarakan. Meskipun Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, namun pengumuman resmi terbentuknya koalisi perubahan Nasdem, Demokrat, PKS belum terlaksana, sejalan dengan alotnya penentuan bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Tim Liputan, Kompas TV. Bantahan demi bantahan disampaikan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk mematahkan dakwaan jaksa. Apakah bantahan terdakwa ini bisa meringankan tuntutan? Kita bahas usai jeda. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain clean. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Gemanisan, mantap.
dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Mungkinlah berbohong kejadian Magelang itu, saya sekali lagi mohon maaf yang mulia. Saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya yang mulia. Dalam hidup saya mungkin bukan penyesalan tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati. Dalih dan pembelaan disampaikan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan. Hakim sempat mencecar Putri soal peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang yang disebut Sambo sebagai motif pembunuhan Yosua. Namun Hakim menyebut peristiwa Magelang ilusi karena tak ada saksi serta bukti sebab Putri menolak divisum. Tak hanya soal pelecehan seksual, Hakim juga mencecar Putri karena merasa janggal jika dirinya tidak melihat mayat dan darah Yosua. Padahal posisi kamar Putri tak jauh dari lokasi pembunuhan Yosua. Saya sedang tiduran di atas kasur di kamar, terus terdengar letusan. Saya kaget, saya tutup telinga, saya menangis karena saya bingung ini ada apa. Susah Pak Hakim bayangkan cara bergerak kalian itu. Jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana? Waktu ke samping, waktu kini ke samping. Samping. Jadi kamu nunduk atau memejamkan mata? Tidak, suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya. Iya. Ada lihat darah enggak? Mohon maaf. Lihat darah ada? Tidak. Tidak ada. Tidak yang mulia. Lihat mayat? Tidak yang mulia. Tak hanya Putri, Ferdy Sambo juga masih berkelit terkait perintah menembak Yosua. Sambo menyebut dirinya hanya memerintahkan untuk menghajar Yosua. Sambo juga membantah ia menembak Yosua. Namun Hakim merasa janggal karena hasil otopsi ada 2 peluru tak bertuan yang berada di tubuh Yosua. Menurut pengakuan dari Richard adalah dia tidak mengisi penuh senjata itu, ataupun kalau diisi penuh maka senjata itu yang keluar hanya 5. Tetapi di dalam hasil otopsi ada 7 tembakan. Bisa saudara terangkan? Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Makanya saya mengambil alih tanggung jawab dan mencoba membuat skenario itu yang mulia. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani sidang pembacaan tuntutan jaksa pekan depan. Sebelumnya, jaksa mendakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan pasal pembunuhan berencana untuk kematian Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jelang tuntutan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pekan depan, apakah bantahan dari terdakwa Sambo dan Putri bisa meringankan tuntutan? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan kuasa hukum Yosua, Martin Simanjuntak. Selamat sore, Mas Heri, Bang Martin, salam sehat. Selamat sore. Kita ke Pak Heri dulu. Pak Heri, bisa jadi pertimbangan jaksa soal bantahan yang disampaikan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Walaupun banyak dari bantahan itu juga kejanggalannya karena berbeda dengan kesaksian terdakwa lain.
Pak Heri. Oh ya, mohon maaf ini sinyal saya agak terputus ya. Menurut saya begini, apa yang disampaikan oleh terdakwa adalah memang hak hukumnya ya. Jadi kita hargai, kita hormati, dan begitu juga pastinya hakim akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika ini dikaitkan dengan fakta-fakta lain dan bertentangan, maka tentu ini akan menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh jaksa dalam hal menuangkannya dalam tuntutan ya. Karena sesuai dengan pasal 13 KUHAP, bahwa jaksa ini kan tugasnya selain dia nanti sebagai pelaksana dari pidana, eksekutor perkara pidana, tapi juga sebelumnya dia adalah melakukan penuntutan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Nah, dalam hal ini kita melihat ada beberapa keterangan yang kurang sesuai, dan bahkan kita berterima kasih sekali dengan majelis hakim ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang rasanya sebenarnya titipan dari banyak orang yang menonton jalannya persidangan. Misalnya, apakah ketika ada keterangan dari Kuat, dari Ricky Rizal yang tidak terlalu mengetahui adanya tembakan dan yang menembak, pertanyaan dari misal salah satu hakim, Pak Morgan, itu menurut saya bagus sekali. Ketika ini dikonfirmasi langsung dengan orang yang dekat dengan Eliezer ketika berada di TKP, yaitu Pak Sambo. Ditanya jika ada suara letusan, itu kira-kira di dalam rumah yang sudah dilakukan tempat pemeriksaan perkara setempat oleh majelis hakim, itu ditanyakan kepada Pak Sambo, dijawab ketika ada orang yang berada dekat situ, dengar nggak suara tembakan misalnya. Dan dijawabnya adalah seharusnya mendengar. Dan seharusnya mendengar ini terkonfirmasi langsung dari mulutnya Pak Sambo. Nah, ini kan yang paling sulit ketika menggali satu keterangan yang diharapkan jawabannya memang sudah dikaitkan dengan... Oke, Pak Heri, kita ke Bang Martin dulu. Kita dengar tanggapan Bang Martin soal Verdi Sambo di persidangan juga terus membantah pernyataan dari para terdakwa lain dan juga pertanyaan hakim dan jaksa. Lalu Putri Chandrawati juga terus dengan narasi pelecehan seksual atau bahkan lebih fatal dari pelecehan seksual kata Sambo, dan juga menangis di persidangan. Apakah ini kira-kira akan mempengaruhi tuntutan jaksa nantinya? Oke, saya akan buka pernyataan ini pertama kali ya dengan mengedepankan rasa kemanusiaan ya. Karena apapun itu, apapun yang sudah mereka lakukan, mereka ini tetap manusia yang harus kita hargai hak asasi manusianya. Saya sepakat dengan yang Pak Heri sampaikan tadi bahwa mereka punya hak untuk membela dirinya ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah hak terhadap pembelaan dirinya itu serta-merta harus diterima oleh para penegak hukum yang lain dan juga publik gitu ya. Nah, saya melihat bahwa Verdi Sambo itu tujuannya adalah satu. Dia mau menghilangkan ya ataupun mau menghindari dari unsur perencanaan. Dia sudah mengakui kalau pasal 338 ya. Jadi jika ada yang mengatakan Verdi Sambo bisa bebas, saya pikir ini harus diperiksa ini keahliannya gitu, entah dia ahli hukum atau ahli nujum gitu ya. Jadi Verdi Sambo sendiri pun dia sudah rela untuk dihukum, yaitu menurut dia versi dia 338. Nah, namun apakah adil apabila Verdi Sambo itu hanya dihukum 338 walaupun fakta peristiwanya berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, dan juga petunjuk yang mengatakan sebaliknya bahwa dia ini sebenarnya sudah ke arah pasal 340. Saya pikirnya tidak adil juga. Oleh karena itu kami menghimbau hakim nantinya dan juga jaksa berani ya menuntut dan memutus sesuai dengan fakta yaitu pasal 340. Lalu Putri Chandrawati. Putri Chandrawati ini sampai saat ini dia mendalilkan bahwa dia diperkosa. Dia tidak tahu kenapa dia diikutsertakan dalam persidangan ini. Ya, dua hal itu yang paling penting. Nah, yang jadi poin penting adalah ketika orang diperkosa, apakah bisa hanya melakukan sebuah klaim? Kan tidak bisa. Nah, dia sudah melakukan hak konstitusionalnya dia dengan apa? Melaporkan di Jalan Duren 3 ya, walaupun peristiwanya itu cuma halusinasi gitu dan didukung oleh ahli yang menjadi ahli juga dalam laporan kami gitu yang diikutsertakan tanpa konfirmasi. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang buruk apabila ketika laporannya sudah di SP3 namun mereka masih meresonansi terjadinya dugaan kekerasan seksual di tempat lain. Nah, ini kan harusnya mereka menggunakan pasal 39 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, apabila ada dugaan kekerasan seksual harus segera melapor ke Dinas PPA atau UPPT PPA ataupun kepolisian. Ini kan mereka nggak lakukan.
kenapa sih nggak lakukan laporin lagi aja. Jadi Oke Bang Martin, itu juga yang disesali oleh terdakwa Ferdi Sambo tidak mengajak istrinya untuk melakukan pemeriksaan visum dan juga pelaporan. 30 detik ya. Nah, begitu mengenai peran tidak aktif, Putri Chandrawati itu harus paham bahwa dia aktif. Lihat kemarin di persidangan CCTV ya, ada panggil begini kuat lantai 3. Lalu fakta yang tidak bisa dia bantah adalah ketika pasca selesai penembakan, ya, dia mengganti bajunya dari legging jadi celana hot pants. Itu kapan dia lakukan? Dia lakukan itu serta-merta tanpa diinstruksikan Ferdi Sambo. Berarti Putri sudah mengetahui skenario untuk pembunuhan itu dan memuluskannya dengan apa? Dengan mengganti celana gitu loh. Demikian, terima kasih. Oke, kita ke Mas Heri. Mas Heri, kalau tidak ada CCTV yang memperlihatkan Sambo menembak dan juga PC yang membantah dia melihat atau tidak mengetahui ada pembunuhan dan juga bahkan tidak melihat jenazah Yosua ketika ia meninggalkan Duren 3. Ini apakah bisa jadi pertimbangan jaksa di penuntutan nanti? Ya, saya yakin Mas bahwa di banyak perkara lain di Indonesia Raya ini juga bukan hanya perkara Pak Sambo yang minim bukti begitu ya, tapi juga bisa terungkap kemudian dan juga diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, kita ingin menjaga logika akal sehat saja, bahwa ketika ada hal-hal yang memang tidak langsung gitu ya, kita tidak mengatakan sebagai direct evidence, tapi mungkin ini bentuknya adalah indirect evidence, maka ini bukti yang tidak langsung dari yang ingin dibuktikan itu harus lewat fase yang lain. Nah, ini saya rasa perlu ketelitian saja. Jadi bukan berarti bahwa hal itu mutlak harus ada, karena ketika ada dalam proses pembuktian dan menjalankan satu pemeriksaan perkara pidana, memang hal-hal inilah yang sebenarnya menjadi persoalan dalam hal pembuktian sesungguhnya. Tapi saya tadi katakan bahwa bukan berarti hal ini juga sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan cara tadi, kalau kita lihat dalam teori ada namanya makan bubur panas ya. Jadi makan bubur biasa kalau dalam hal ini panas, nggak bisa langsung dimakan di tengah, biasanya dari samping dia. Apalagi kalau kita lihat 4 orang yang ada di Magelang, itu juga 4 orang yang ada di TKP di mana almarhum Brigadir Joshua tewas kan. Nah ini jadi ada korelasi dari perjalanan kemarin kemudian ada di TKP akhir. Nah ini tinggal digali saja peristiwanya. Kita memang tidak boleh juga langsung menjustifikasi bahwa si A pasti bersalah karena dia berada di TKP. Tapi bagaimana kemudian menggali keterangan itu ada teknik-tekniknya sendiri. Dan saya lihat kemarin apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, nah kita nggak usah menyoal kuasa hukum lah ya, tapi karena ini kan ingin membuktikan bahwa benar ada tidaknya peristiwa itu. Kemudian juga dari majelis hakim, itu banyak hal-hal yang kemudian bisa dibuktikan secara perlahan adanya anomali lah. Kalau kita lihat ada anomali ini, ada melawan hukum umumnya alam yang ada. Misalnya tadi kalau mendengar sesuatu, Ricky Rizal misalnya lebih memilih untuk mencari suaranya Romer dibandingkan ketika dia mendengar keputusan yang jelas itu di dekatnya dia. Nah saya rasa ini kan hal-hal penting puzzle yang perlu untuk dikumpulkan, kemudian nanti silahkan hakim menilai apakah at the end of the day-nya dikatakan bahwa ini enggak. Ya, Mas Heri, kalau Ferdi Sambo kan juga terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua ini. Kira-kira apakah ini juga bisa dilihat oleh jaksa penuntut umum nantinya untuk memperberat tuntutan kepada Ferdi Sambo dan juga terdakwa lain? Ya, intinya dalam proses pembuktian, pemeriksaan keterangan dari masing-masing terdakwa ini kan sebenarnya menentukan masa depan masing-masing terdakwa ya. Pastinya seorang penasihat hukum akan menyampaikan bahwa lebih baik jujur daripada misalnya memberikan keterangan yang belit-belit ya. Apalagi kalau keterangan yang tanpa didasari oleh fakta. Karena seakan-akan itu nanti akan lebih sulit lagi untuk kemudian mengcover semua keterangan yang sudah ada. Jadi menurut saya kembali lagi dalam konteks ini adalah keterbukaan, dan kalau hakim menilai, kan yang berhak menilai semua keterangan di persidangan ini bukan saya ya, tapi hakim ya. Tapi hakim tentunya punya pakem bahwa dia sudah sebenarnya bertanya itu, sekali lagi saya yakin bukan pertanyaan yang kosongan. Jadi dia sebenarnya pelajari perkara ini jauh sebelum perkara ini disidangkan. Jadi perkara itu sudah dibaca, kemudian sudah tahu poin-poin mana yang ingin dibuktikan terkait dengan dakwaan jaksa. Dan pertanyaan itu yang diberikan itu sebenarnya mereka juga sudah punya pilihan jawaban. Yang kira-kira kalau dalam situasi seperti itu jawaban terbaiknya apa sih begitu kan? Nah sehingga ketika out of track
ya mungkin ditanggapi dengan senyum, ada yang ditimpali, ada yang kemudian dicecar lagi. Nah ini bagaimana? Mas Heri singkat saja mungkin pernyataan ataupun bantahan dari terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini tidak akan berpengaruh banyak kepada penuntutan oleh jaksa nantinya. Kalau kita lihat dari substansi keterangan, sepertinya memang tidak ada yang berubah jauh ya, Mas ya. Tapi yang menarik itu adalah ada kalimat tadi yang dicuplik oleh Kompas TV terkait pembelaannya Pak Sambo misalnya. Pak Sambo katakan bahwa saya tidak mungkin berkata atau berskenario bohong untuk hal itu karena ini mempertaruhkan reputasi jabatan saya. Itu kan seakan-akan ingin menggugah, nggak mungkin dong saya melakukan ini. Padahal saya tahu ini merugikan kehidupan saya. Dan yang terakhir closingnya dari Bu Putri katakan bahwa saya ke depan akan lebih berhati-hati. Padahal yang ditanya menyesal atau merasa bersalah atau tidak, tapi itu tidak dijawab kan. Yang dijawab hanya menggunakan kata tadi seakan-akan memang saya ada di sini di kursi pesakitan ini bukan karena kesalahan saya, bahkan saya nggak tahu. Jadi ini hakim perlu sangat berhati-hati dan kita berharap hakim juga bijak sana dalam memutuskan sehingga keadilan substantifnya kepada semua pihak. Oke Mas Heri, kita ke Bang Martin. Bang Martin, pekan depan kita akan mendengar apa tuntutan dari jaksa kepada terdakwa. Singkat saja bagaimana sikap keluarga terkait dengan bantahan para terdakwa khususnya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Yang pertama sikap keluarga ya sangat menyesali karena kenapa di kesempatan terakhir ini kan sebenarnya kesempatan untuk meringankan mereka ya. Walaupun kami sudah banyak melakukan asis dan mengajak mereka untuk segera bertobat, tapi tidak bertobat. Ya biarkanlah hukum negara ini yang mungkin nanti akan mengasihi ataupun menegaskan kepada mereka bahwa tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum pidana secara ilegal gitu ya. Nah yang kedua, saya kok yakin ya dengan penundaan penuntutan Richard Eliezer kemarin di hari Rabu ya, yang itu adalah bagian dari penegasan kepada dari jaksa bahwa jaksa itu sudah yakin siapa intelektual dadernya, gitu loh. Nah, menurut saya intelektual dadernya itu adalah orang yang akan dibacakan tuntutannya pada tanggal 17 Januari 2023 nanti di hari Selasa. Dan saya juga yakin, ya, jaksa dalam hal ini yakin bahwa Richard Eliezer adalah sebagai justice kolaborator. Jadi ya, mungkin kita tentunya pasti akan mendapatkan keringanan. Keluarga tentu juga tuntutan semaksimal mungkin ataupun memenuhi rasa keadilan menurut keluarga terhadap Brigadir Yosua. Bang Martin Simanjuntak. Terima kasih Martin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kondisi Papua aman pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak.
Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kondisi Papua aman pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Setelah kasus NMB, Mahfud mengatakan saat ini pemerintah mengawasi pergerakan aliran uang yang otorisasinya diberikan pejabat selain NMB. Dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada siapa itu Lukas NMB dan gengnya. Ya kita selidiki seberapa besar sih. Mula-mula ribuan orang demo. Ya kita biarin. Akhirnya turun sampai akhirnya di bawah 100, itu pun hanya orang makan. Gimana ngitungnya? Ngitung dari beli nasi bungkus berapa dia untuk ngasih orang yang bikin di situ setiap hari turun, berarti setiap hari pengikutnya tadi. Setelah diperiksa penyidik KPK Kamis malam, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB resmi ditahan. Keluar dari gedung KPK dengan kursi roda, NMB langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Pomdam Jaya Guntur. NMB akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga 30 Januari 2023. Sebagai kader nonaktif Partai Demokrat, penahanan Lukas NMB menjadi perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengaku prihatin dengan penangkapan NMB. AHY juga berharap NMB diberikan ruang untuk proses pemulihan kesehatan untuk menjalani proses hukum di KPK. Kita tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support, semoga yang pertama, kita berharap Pak Lukas NMB juga senantiasa diberikan kesehatan. Karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit, ya. Karena itu adalah sesuatu yang bernilai untuk kemanusiaan, memberikan ruang untuk kita sehat. Setelah itu bisa menjalani segala hal, termasuk proses hukum yang tengah dijalankan. Dalam pengusutan perkara dugaan suap dan gratifikasi, KPK sudah menyita sejumlah aset milik Lukas NMB, berupa emas batangan, perhiasan, hingga mobil mewah senilai 4,5 miliar rupiah. Rekening Lukas NMB senilai 76 miliar rupiah juga telah diblokir KPK. Lukas NMB diduga menerima suap 1 miliar rupiah dalam pengadaan proyek infrastruktur Dinas PUTR Papua. NMB juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai Gubernur Papua sejumlah 10 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kodam 17 Cendrawasih mengirim tambahan pasukan ke Oksibil Pegunungan Bintang untuk menegakkan hukum terhadap kelompok separatis teroris di Papua. Buka betternya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede, karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink.
Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness, tiny bit of that woke. Think this is it? About to be a hit. You're loving this. Lick, dunk. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick, dunk. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Saudara, Kodam 17 Cendrawasih mengirim tambahan pasukan ke Oksibil Pegunungan Bintang untuk penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Prajurit TNI yang diterjunkan ini akan membantu kepolisian melakukan pengejaran kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Ihsan Sitorus. Dan saya Audrey Chandra berterima kasih Anda sudah bersama kami di Kompas Petang. Sampai jumpa lagi. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. PDI Perjuangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri dari Partai Nasdem. Sementara Partai Nasdem menilai presidenlah yang berhak menilai kinerja para menteri. Benarkah menteri dari Partai Nasdem akan diganti? Lalu bagaimana nasib koalisi pemerintahan Jokowi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Nasib Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi. Jumat 13 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Halo, selamat petang saudara. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Ferdi Sambo, pekan depan akan menjalani sidang tuntutan. Dalam sidang-sidang sebelumnya, Ferdi Sambo mengakui telah menyusun skenario. Namun Sambo mengaku tak ikut menembak Yosua. Keterangan ini berbeda dengan apa yang disampaikan Eliezer yang menyebut Sambo ikut menembak Yosua. Apakah nantinya jaksa akan menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman maksimal? Sampai Indonesia Malam juga akan mengulas kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas NMB. Apa saja yang akan terungkap dari penangkapan NMB? Kita akan membahasnya bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya, Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda.
Saudara, sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar dengan pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin. Dalam sidang mengungkap adanya saling bantah antara Sambo dan Arif. Dalam sidang kali ini Arif membantah pernyataan Sambo yang menyebut saat pemeriksaan awal hanya Sambo yang bercerita ke penyidik. Sambo menyebut Putri Chandrawati hanya diam dan menangis. Namun Arif membantah pernyataan Sambo. Nah kemudian waktu terus bergulir secepat itu, ya. Bahkan kemudian saudara di besoknya atau malam harinya itu saudara sudah ada itu dari pertama kali melihat, udah ditegur. Ya, Ferdi Sambo melihat CCTV udah ditegur Ferdi Sambo. Itu di malam itu kan? Tanggal 9. Oh, tanggal 9 ya. Tapi malam itu saudara yang ke rumah sakit ya. Iya. Ke rumah sakit saudara diminta untuk menghapus semua foto-foto. Bukan yang mulia, jadi perintahnya Pak Santo itu umum kepada saya. Ya ke semuanya lah. Kepada semuanya. Kan itu ya. Iya. Makanya itu menjadi pertanyaan juga, kan itu. Itu satu. Yang kedua kemudian datang di tanggal 9 baru melihat sudah kena tegur. Ya. Yang berikutnya disuruh melakukan pemeriksaan terhadap PC. Tapi ternyata PC tidak ada, yang menceritakan adalah ada yang mulia. Enggak, yang menceritakan, yang nulis kan saudara. Iya. Iya gitu, ya. Yang nulis saudara, tapi yang menceritakan adalah dua-duanya, Pak Ferdi dengan. Kalau kemarin yang menceritakan Ferdi Sambo. Berdua yang mulia. PC dengan FS yang menceritakan. Nah di sini letak perbedaannya, karena Ferdi Sambo itu dia menceritakan semuanya. Kalau kemarin keterangannya Pak FS dia sendiri yang ngomong. Iya. Siap. Ya. Tapi kami kemarin waktu diminta bersaksi di 340 kami sampaikan Pak FS dengan Bu PC yang bercerita. Enggak, waktu pemeriksaan Ferdi Sambo kemarin itu sebagai saksi saudara kan tidak membantah. Oh iya. Kalau tidak membantah itu artinya saudara mengiyakan keterangan saksi, makanya saya ikuti itu. Sehingga itu menjadi pertanyaan kepada saudara. Sekarang berubah kan gitu. Entah siapa yang berubah jadinya. Ya? Iya. Pada waktu saudara menjadi saksi pun juga kami tanyakan itu. Ya, ini dia tidak bisa cerita. Saudara sodorkan kertas kosong. Iya, benar. Sodorkan kepada siapa? Pada Bu Putri. Ya? Nah, itu artinya ada Bu Putri di situ jadinya kan? Ada ya. Ya, di perkara, bukan di perkara. Pada waktu kami melakukan pemeriksaan kepada Ferdi Sambo, dia katakan ya tidak ada itu. Ya. Dialah menceritakan semuanya, nggak usah lah saya menceritakan. Sehingga itulah pertanyaan saya, ya. PC tidak bercerita karena semuanya yang mengarang adalah Ferdi Sambo. Itu jawaban dia. Dia cuma bisa menangis-menangis saja. Betul begitu? Kalau keterangan saya yang bercerita Putri sama FS. Dua-duanya. Dua-duanya, benar. Dua-duanya. Ya. Tapi saudara yang mencatat. Mencatat ya? Iya. Baik. Saudara Arif Rahman Arifin menangis saat diperiksa sebagai terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua. Arif mengaku takut pada Ferdi Sambo yang tega memberi perintah membunuh Yosua. Hakim menyatakan melihat kejujuran Arif Rahman dari kesaksiannya di persidangan. Yang saya mau beritahu kepada saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama. Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya. Ya, tidak lain. Ya, itu sebabnya pada awal pertanyaan saya sampaikan itu ada bantahan saudara terhadap keterangan Ferdi Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Sudah
kepada semuanya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak FS saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang nanti nggak apa-apa anak-anak. Bayangkan ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya. Cerita gimana sih nggak kepikiran yang mulia. Saudara Arif Rahman mengaku awalnya percaya pada skenario Verdi Sambo terkait peristiwa saling tembak di Duren 3. Namun Arif menyebut dirinya kaget, tak percaya lagi dengan skenario Sambo setelah melihat Yosua masih hidup di CCTV. Saya terus terang yang mulia jujur ngelihat posisinya saat itu beliau berdua kan pimpinan saya yang mulia. Saya juga kasihan melihat kondisinya saat itu. Saya nggak pernah melihat soalnya yang mulia Pak FS dengan Bu PC itu nangis-nangis seperti itu ya. Jadi saya juga ikut terharu yang mulia. Bahkan sampai mikir juga kok tega ada yang begini sama istri pimpinan begitu. Saat itu yang mulia. Saat itu. Kemudian menjadi tidak percaya atau kemudian menjadi ini cerita nggak benar dari kapan? Saat kapan? Menonton itu yang mulia. Saat menonton ya. Dan itu detail saudara beritahu kepada Hendra. Detil yang mulia. Detil ya. Saya cerita sedikit yang mulia. Ya. Kondisinya itu setelah menonton benar yang dibilang kemarin Cu. Saya itu sebenarnya nggak bisa ngomong yang mulia. Dengkul saya ini mau berdiri dari kursi di depan rumahnya Rituan tuh nggak bisa. Jadi keluar nelpon. Awal mulanya itu nelpon nggak bisa berdiri karena gemetar. Ya, jadi sambil jongkok nelpon Pak Hendra. Pak Hendra sampai bilang, sudah tenang, jangan panik. Makanya di BAP saya ada tulisannya, tenang, jangan panik. Karena memang itu luar biasa bagi saya yang mulia. Tidak, gimana ya situasi. Kok sampai sedemikian? Orang lain yang berbuat kok saudara yang gemeteran? Takut yang mulia ya. Apa yang saudara takutkan? Kok ini ada hal yang tidak sesuai yang mulia? Lah ya itu kan. Sebenarnya kan seharusnya wah nggak beres nih kan gitu. Bukan kemudian jadi saudara gemeteran kan gitu. Masalahnya bukan saudara pelakunya kan gitu. Hal yang kita yakini gitu yang mulia. Hal yang kita yakini menurut kita itu benar ceritanya. Terus terjadi hal yang berbeda. Itu kan mengagetkan kita dan membuat kita panik yang mulia. Sementara kita dari awal sudah ikut otopsi dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya. Kita lihat keterangannya. Saudara terdakwa Arif Rahman menyebut usai menonton CCTV yang memperlihatkan Yosua masih hidup sempat melaporkan pada Verdi Sambo. Namun reaksi Sambo tak terduga. Arif mengatakan Sambo sempat terdiam, namun kemudian marah kepada mereka. Baik, 2 kali dia mengutarakan. Siap. Apa itu omongan yang 2 kali itu? Izin Bang, mau laporan kemarin Arif nonton CCTV yang di depan rumah. Di situ terlihat ketika Abang sampai, Yosua masih hidup. Diam saja Pak Verdi. Cuma nggak melihat kita tapi dia lihat ke depan. Karena posisinya kan Pak Verdi ngadep ke depan, Pak Hendra sebelah sini kursinya, terus saya di sebelahnya lagi. Di seberangnya? Di sebelahnya. Di sebelahnya. 2 kali dilaporkan, tidak ada respon, terus Pak Hendra bilang, izin Bang mungkin biar Arif aja yang lapor. Terus Pak Hendra bilang, Arif coba lapor. Terus saya jelaskan. Ya sudah jelaskan? Saya jelaskan, mohon izin Komandan, saya kemarin sesuai perintah dari Cuk untuk menonton. Dan kemudian pas kami menonton, kami melihat Yosua masih terlihat ketika komandan sampai. Apa jawabnya? Ah, nggak bener itu.
Terus beliau sudah mulai marah. Nanya, Marah apa? Marah kayak, saya nggak ngerti juga ya Pak. Kayak mukanya itu merah begitu. Ada yang diomongkan nggak? Waktu itu ngomongnya, nggak bener itu, sudah seperti marah yang mulia. Terus nanya, siapa saja yang nonton itu? Saya jelaskan kami waktu itu yang ada di rumahnya Ridwan berempat. Ya artinya sudah sebagaimana saudara ketika jadi saksi. Siap. Itulah yang dicarakan ya. Siap. Ya, sampai kemudian dia minta bertanggung jawab. Siap, yang mulia. Kalau sampai ada yang bocorkan gitu ya. Siap. Sampai akhirnya dia minta pertanggungjawaban kalau sampai ini bocorkan gitu. Siap. Dari 4 orang tadi ya. Siap. Baik, artinya malam itu sebenarnya Hendra pun sudah tahu cerita yang saudara-saudara sampaikan itu, walaupun dia tidak melihat. Siap. Kan gitu jadinya ya? Iya, yang mulia. Iya. Saudara Arif Rahman menyebut tidak pernah diperintah Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV. Namun usai menonton CCTV yang memperlihatkan Yosua masih hidup, Arif tetap lapor pada Hendra karena posisinya di tim sus kasus Yosua. Perintah yang saudara terima dari saudara HK terkait dengan soal cek dan amankan CCTV? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Nah, kalau saudara tidak pernah menerima perintah lisan, karena tertulisnya kan jelas tidak disebutkan secara spesifik toh. Nah, di dalam perintah lisan soal cek amankan CCTV, saudara tidak pernah dapat perintah dari HK ya? Tidak pernah. Nah, pertanyaannya kenapa ketika saudara melihat hasil melihat yang tadi bersama-sama dengan yang tanggal 13 dini hari tadi? Nonton. Nah, saudara lapornya ke Pak HK? Saya tadi sempat cerita yang mulia pada saat ditanya ketua majelis, peristiwa saya ditelepon, diingatkan bahwasannya saya adalah bagian dari tim sus. Nah, saya jadi teringat beliau yang punya nama sebagai bagian dari tim sus waktu itu yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, refleks juga memang waktu itu saya ingat ya beliau. Karena kalau saya telepon Kaden, saya pikir juga agak jauh kepada Kadif. Saudara, hari ini juga digelar sidang terdakwa Irfan Widianto dengan agenda keterangan ahli meringankan. Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik Henry Subiakto menyebut merusak sistem elektronik termasuk CCTV secara fisik tidak melanggar Undang-Undang ITE. Dalam kasus ini Irfan didakwa mengambil CCTV dan DVR dari pos Satpam Duren 3. Irfan didakwa melanggar Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1. Saya, apa yang dimaksud dengan melakukan tindakan apapun? Melakukan tindakan apapun di situ dalam frame, dalam pengertian harus menggunakan teknologi informasi. Karena seluruh Undang-Undang ITE... Bentar ya. Yang dimaksud dengan melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik itu harus menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi. Karena ITE hanya merupakan undang-undang memayungi penggunaan teknologi informasi di dunia interaksi elektronik, namanya adalah transaksi elektronik. Bukan perbuatan-perbuatan fisik, walaupun mungkin bisa merusak perangkat elektronik. Jadi kalau Pak penasihat hukum yang saya hormati melempar HP saya, itu bukan, walaupun rusak perangkat sistem elektronik saya, itu bukan perbuatan ITE, bukan yang masuk dalam undang-undang ITE. Kalau misalnya CCTV ini kemudian ditembak, itu perbuatan fisik, itu bukan masuk dalam kerangka hukum undang-undang transaksi dan informasi elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Mengambil laptop saya yang berisi sistem elektronik dilempar ke laut, itu bukan sebuah tindakan yang merusak sistem elektronik dalam artian undang-undang ITE, karena itu bukan transaksi elektronik, bukan merupakan perbuatan menggunakan teknologi informasi, tapi perbuatan fisik itu masuknya ke ranah KUHP, ranah undang-undang hukum yang mengatur perbuatan fisik, pengerusakan barang dan sebagainya.
bukan ITE. Terima kasih. Saudara Majelis Hakim kasus perintangan penyidikan mengonfirmasi keterangan terdakwa Hendra Kurniawan saat menjelaskan bahwa tembak-menembak di rumah Sambo hanyalah rekayasa. Hendra mengaku baru mengetahui dirinya dibohongi Sambo saat diperiksa tim sus. Di situ saudara dalam satu penempatan yang sama dengan Agus atau berbeda? Saya menghubungi lewat telepon anggota saya yang dampingin. Itu kan lagi menunggu giliran diperiksa tim sus. Oh, gitu. Kan Pak Beni Ali dulu diperiksa. Siapa? Pak Beni Ali. Pak Beni dulu. Nah, Pak Beni Setelah Ali. itu baru? Nah, terus saya. Dari mana kemudian saudara mengetahui sebelum diperiksa saudara sudah telepon bahwa kita dikadali nih? Jadi dari tim sus itu, tim Riksus itu, Pak Hotman, Brigjen Hotman itu menyampaikan, udah Ndra ngaku aja nih, Sambo udah ngaku semua. Ngaku semua ini, sudah cerita semua, kamu ceritakan aja. Saya bilang, oh kebagus dong bang, kalau gitu. Supaya dihadirkannya di sini dengan saya. Bagaimana? Karena saya tunjukkan peragaan-peragaan di Paminal itu saya itu udah merekayasa seperti itu. Saya membantah keras karena kalau seperti itu biasa di Biro Paminal gitu. Untuk melakukan pendalaman keterangan saksi terkait peran dan posisi sepertinya biasa. Supaya lebih jelas ya Pak Sambo dihadirkan supaya bisa disampaikan kalau memang dia ini sudah mengakui. Saya tanya mengakui seperti apa? Nggak dijawab. Ya sudah itu bukan tembak menembak, itu penembakan. Saya bilang, waduh, saya bilang gitu. Ya udah nih kamu tanggung resiko. Oh siap, saya bilang. Itu tentang peristiwa tembak menembaknya. Ya, jadi bukan tembak menembak katanya, itu penembakan. Penembakan. Bukan cerita tentang pada saat itu Joshua masih hidup dia datang. Tidak ada, misalnya tentang bukan tembak menembak, itu penembakan. Terus nggak usah inilah katanya, ini juga ada videonya. Oh, ya bagus saya bilang, kalau memang ada ininya. Videonya apa itu? Ya bilangnya videonya aja gitu, dari tim sus itu. Bagus dong saya bilang, bang, kalau gitu dihadirkan aja. Saya bilang, Pak Beni udah tahu belum? Sudah tahu juga, gitu. Seperti itu yang mulia. Video penembakan ya? Ada videonya gitu aja yang mulia. Yang disebutkan adalah video penembakan? Ada videonya. Videonya apa saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Partai Bulan Bintang atau PBB ikut mengajukan gugatan sistem proporsional tertutup pemilu di Mahkamah Konstitusi. PBB mengajukan gugatan sebagai pihak terkait. PBB menilai proporsional terbuka atau proporsional tertutup memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun PBB menyoroti sistem proporsional terbuka yang hanya menciptakan kekisruhan di dalam internal partai, diantaranya terkait kapabilitas calon. Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih memilih calon, sementara proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai. Nah, PBB ingin bahwa partai-partai itu sebagai wadah kaderisasi dan penyalur aspirasi rakyat, dia merekrut anggota-anggota partai, dikader, dididik, ideologinya, komitmen perjuangannya, dan lain-lain, dan kemudian dia dicalonkan sebagai calon-calon legislatif melalui pemilu. Nah, selama ini kan yang terjadi tidak begitu. Ya, partai berdiri nggak jelas sejarahnya, ya nggak jelas apa peranannya, ya tiba-tiba dapat suara besar sekali, ya karena rekrut siapa saja, ya kader bukan apa bukan, yang penting orang terkenal, artis, pelawak misalnya, dan mereka yang punya uang besar untuk membiayai kegiatan pemilu. Akhirnya demokrasi kita berubah menjadi monokrasi, jadi demokrasi rakyat berubah menjadi demokrasi uang, kekuatan uang. Itu kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani bicara soal dirinya yang disebut akan diajukan sebagai capres pada 2024 mendatang saat menjadi bintang tamu di program Rosi. Puan menyatakan capres PDI Perjuangan tak harus dirinya.
meski ia putri kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan siap mendukung siapapun capres yang dipilih sang ibu Megawati. Tidakkah sebagai seorang yang disebut dengan memiliki darah biru partai politik terbesar PD Perjuangan, Anda berhak dapat golden ticket? Enggak juga. Ibu Mega itu ya kembali lagi, ini bukan urusan anak, ini urusannya bagaimana kemudian memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Dan apakah siapa, bagaimana, ya pasti Bu Mega punya pertimbangan sendiri, jadi bukannya berarti harus Puan Maharani. Bukan berarti harus Puan Maharani. Saya merasa tidak ada privilege untuk saya, karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depannya, itu saya jalanin. Jadi ya nggak ada gitu, kayak semuanya itu karpet merah, nggak ada banget, terus itu hoax. Mbak Puan, akan ada waktu pengumuman dari Ibu Megawati soal capres. Bagaimana jika pilihan itu tidak jatuh ke Mbak Puan? Apakah Mbak Puan bisa menerimanya? Saya tuh kader. Kita semua tuh yang ada di Inter PDI Perjuangan tuh kader. Jadi saya meyakini apapun yang menjadi keputusan Ibu Ketua Umum itu adalah keputusan terbaik yang akan dipilih untuk bangsa dan negara, dan juga tentu saja PDI Perjuangan. Jadi sebagai kader, tentu saja saya akan ikut dengan apa yang menjadi keputusan Ketua Umum, karena itu pasti yang terbaik untuk bangsa dan negara dan juga PDI Perjuangan. Siapapun yang dipilih. Siapapun. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani secara eksklusif di program Rosi bicara soal pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang sempat jadi sorotan terkait pernyataan Pak Jokowi nggak ada PDI Perjuangan, kasihan. Puan menyatakan Mega menghormati dan menganggap Jokowi sebagai adiknya. Dan kenapa di acara PDI Perjuangan juga bicara seperti itu? Karena kan ini acara internal, dianggap semuanya tuh anak-anaknya. Makanya waktu awal-awal sebelum pidato kan Ibu Mega mengatakan, kangen gak dengan ibu? Kangen. Kangen gak dengan ibu? Kangen. Benar, kangen. Artinya kan Ibu Mega itu selain ketua umum mau membawakan dirinya bahwa saya itu ibu kalian kepada anak-anaknya. Bagaimana ketika orang tuh salah tangkap atau jadi berbeda ketika nih Pak Jokowi kalau nggak ada PDP, duh kasihan deh gitu. Meskipun memang gesture atau non-verbal communication-nya Ibu Mega kan sambil ketawa-ketawa. Dan seperti seorang ibu kepada anak-anaknya. Anaknya maksudnya anak itu PDI Apakah Perjuangan. itu bisa disebut candaan? Itu ya ini kan mengibaratkan kayak ginilah Rosi pimpinan yang ada di Kompas TV pasti kan punya presenter banyak. Kalau kemudian presenternya itu maju kemudian menjadi salah satu presenter yang top lah ratingnya dan lain-lain, itu karena apa? Itu kan karena presenter tersebut memang punya talent tapi diwadahi oleh Kompas TV kan, ya itulah, jadi ini sebagai wadah. Jadi maksudnya ayo dong kita sama-sama maju, ayo dong sama-sama kita memberikan bakti kita atau apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membangun bangsa dan negara. Dan di pidatonya kalau kita dengar Pak Jokowi itu pinter loh, kalau nggak pinter ngapain saya mau sama Pak Jokowi. Itu saya tuh bisa melihat bagaimana sayang dan hormatnya Ibu Mega sebagai ibu kepada adiknya, kepada Pak Jokowi. Jadi bukan ada rasa yang mau merendahkan atau sepertinya nggak hormat. Aduh, itu justru kebalikan. Orang-orang yang punya pikiran kayak gitu tuh, itu artinya pikirannya cuman yang negatif. Saudara, Puan Maharani menyatakan PDI Perjuangan akan memilih kader yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk maju sebagai Capres 2024. Terkait kapan Mega menyebutkan nama Capres dan Puan mengaku dirinya juga ingin tahu dan meminta semua pihak menunggu dan bersabar. Bukan karena anaknya, tentu saja nanti yang dipilih itu karena kader, seorang kader. Saya seorang kader yang kebetulan anaknya Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi saya kader. Jadi yang harus disampaikan adalah seorang kader yang memang kemudian dipilih karena punya kompetensi dan kapabilitas. Dan Mbak Puan sendiri bahkan belum tahu ya? Belum tahu.
Kepo ya? Sama juga kepo. Tadi udah deg-degan. Aduh, siapa nih yang mau disebut, siapa yang mau disebut. Kok perempuan terus yang disebut? Ya ternyata nggak ada yang disebut. Ya, sama-sama kepo lah. Jadi seorang Puan Maharani itu juga ingin tahu sebenarnya Ya, posisinya. Iya. Karena saya meyakini bahwa apa yang nantinya akan disebutkan oleh Ibu Mega, pastinya itu yang terbaik buat Nusa dan bangsa dan buat PDI Perjuangan. Tapi kan belum kemarin, tunggu dulu, sabar dulu. Saudara, Puan Maharani menjawab dugaan Megawati akan maju sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Puan menyatakan Megawati yang pernah menjadi presiden dan wapres serta matang di dunia politik lebih baik jadi ibu bangsa. Karena pidato Bu Mega yang juga banyak menceritakan tentang Ibu Mega berkiprah dalam politik, orang kemudian menganalisa gini, ini jangan-jangan supaya tidak terjadi terlalu friksinya terlalu besar gitu antara Mbak Puan dan Mas Ganjar gitu pendukungnya yang akan nyapres lagi Bu Mega. Seberapa gila penilaian ini? Gila. Enggak lah. Ya tentu saja nggak mungkin dan nggak mungkin Bu Mega nyapres lagi. Nggak mungkin dan kita juga sebagai keluarga nggak akan mengizinkan. Pertama, kemarin dalam pidatonya saja Bu Mega sudah mengatakan kita harus taat konstitusi, kita harus ikut apa yang menjadi aturan perundangan. Walaupun pada zaman yang lalunya Ibu Mega juga cerita, saya dizolimi, saya pernah dizolimi karena pada satu periode tidak mengikuti konstitusi yang ada. Dan tapi kan Ibu Mega nggak mau mengulangi itu lagi. Jadi nggak ada balas dendam, tidak punya dendam. Jadi nggak mungkin. Dan tentu saja pada saat ini, pada kesempatan ini, saya tentu saja ingin mengatakan bahwa ya Bu Mega itu sebagai orang yang pernah jadi presiden, wakil presiden, udah matang secara politik karena sudah penuh dengan asam garam gitu kan. Ya lebih baik menjadi ibu bangsa. Puan Maharani juga menjawab terkait hubungan dirinya dan Ganjar Pranowo di internal partai. Puan menyebut kerjasamanya solid. Bahkan ia mengaku pernah menjadi ketua tim pemenangan merebut kursi gubernur Jawa Tengah. Antara Mbak Puan dan Mas Ganjar itu gimana? Ada apa antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo? Ya nggak ada apa-apa, kita sama-sama kader. Dan kamu inget nggak dulu itu kan saya ketua tim pemenangannya Mas Ganjar waktu di Jawa Tengah. Ya. Dan kita solid, kita bisa memenangkan Jawa Tengah, kita bisa memenangkan Mas Ganjar jadi gubernur. Dan pada saat itu ya sebagai satu tim saya merasa bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama itu ya oke banget lah gitu. Jadi kemudian dan saya berharap kita selalu punya tim yang kuat dan solid seperti itu untuk bisa menjaga kantong-kantong PDI Perjuangan. Jadi nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada ditujukan oleh siapa. Jadi ya itu yang punya pikiran-pikiran kayak negatif seperti itu hanya ingin memecah belah PDI Perjuangan supaya nggak solid. Saya kan nggak bisa ngelarang orang untuk mendukung. Saya nggak bisa juga ngelarang orang nggak mau teriak Puan atau teriak siapa. Tapi yang bisa saya pastikan, Ros, sebagai salah satu pimpinan yang ada di PDI Perjuangan, selama itu masih on the track, pasti saya ya sudah. Saya kan nggak bisa orang mau semangat mendukung terus kita stop gitu kan. Orang kan juga boleh punya pilihan, punya aspirasi kan. Tapi kalau kemudian itu udah mengganggu keutuhan partai, soliditas partai, pasti saya akan semprit-prit. Nggak boleh lagi kayak begitu. Karena apa? Ini udah mengganggu soliditas partai kita. Yang penting itu bagi PDI Perjuangan adalah solid dulu. Karena sampai saat ini juga belum ada satu nama pun yang diumumkan oleh Ketua Umum. Jadi soliditas kita itu penting untuk menjaga kekompakan sampai tahun 2024. Jadi kita ke sorotan selanjutnya, Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah tidak ragu dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi NMB. Pemerintah saat ini terus mengawasi aliran uang yang otorisasinya di luar lukas NMB. Mahfud menegaskan situasi di Papua saat ini kondusif setelah penangkapan NMB oleh KPK. Penegakan hukum terhadap NMB diklaim Mahfud sudah mendapat dukungan tokoh masyarakat Papua. Kita dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada lukas NMB dan gengnya. Ya kita
selidiki seberapa besar sih. Mula-mula ribuan orang demo, ya kita biarin. Akhirnya turun sampai akhirnya di bawah 100, itu pun hanya orang makan. Gimana ngitungnya? Ngitung dari beli nasi bungkus berapa dia untuk ngasih orang yang bikin di situ. Setiap hari turun, berarti setiap hari pengikutnya tanda ada. Dan sekarang sangat kondusif kan. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar Lukas. Kan ada tuh uang ini otorisasinya dikeluarkan oleh ini. Itu kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, kan kita ambil secepatnya orang itu. Setelah diperiksa penyidik KPK, Kamis malam Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB resmi ditahan. NMB keluar dari gedung KPK dengan kursi roda dan langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Pemdam Jaya Guntur. Untuk kepentingan penyidikan, NMB akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga 30 Januari. Saudara terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo akan menjalani sidang tuntutan pekan depan. Apakah Sambo akan dituntut hukuman maksimal? Kita bahas usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. PDI Perjuangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri dari Partai Nasdem. Sementara Partai Nasdem menilai Presidenlah yang berhak menilai kinerja para menteri. Benarkah menteri dari Partai Nasdem akan diganti? Lalu bagaimana nasib koalisi pemerintahan Jokowi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Nasib Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi. Jumat 13 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral.
Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, akan menjalani sidang tuntutan pekan depan. Ferdi Sambo tetap pada keterangannya bahwa ia tidak ikut menembak Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo mendekati babak akhir. Mantan Kadif Propam Polri itu akan menjalani sidang tuntutan pada Selasa pekan depan. Saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Sambo kembali menegaskan dirinya tidak ikut menembak Yosua. Saya sudah sampaikan Yang Mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh Yang Mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Pernyataan Sambo itu berbeda dengan keterangan yang diberikan Richard Eliezer saat diperiksa sebagai terdakwa pada 5 Januari lalu. Eliezer masih berpegang teguh pada kesaksian sebelumnya bahwa Sambo juga ikut menembak Yosua. Setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh Yang Mulia, langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh ada suaranya Yang Mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju Yang Mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan Yang Mulia. Sudah pegang senjata api Yang Mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Menembak? Ke arah almarhum Yang Mulia. Menembak ke arah almarhum. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo menembak, itu dia berdiri atau jongkok? Jadi pas maju itu kan kokang Yang Mulia. Pas itu masih berdiri Yang Mulia kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Kemudian dia menembak berapa kali, masih ingat? Sudah tidak ingat Yang Mulia. Sudah tidak ingat lagi. Siap. Hal lain yang juga dikejar hakim adalah soal kepastian instruksi Sambo kepada Eliezer. Pasalnya Eliezer bersikeras menerima perintah tembak Yosua, sementara Sambo mengaku memberi perintah hajar. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar Cat, kamu hajar Cat. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh Yang Mulia. Langsung Pak F bilang, "Woi, kau tembak," kan saya di samping kanan. "Woi, kau tembak cepat." Saya langsung keluarkan senjata Yang Mulia. "Cepat kau tembak," saya langsung tembak Yang Mulia. Di persidangan, Ferdi Sambo juga menjelaskan soal skenario awal tembak-menembak yang ia susun. Sambo menyebut telah menyampaikan skenario kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Bagaimana peristiwanya itu? Ya saya kemudian membuat cerita yang tidak benar lah, bahwa Yosua masuk ke kamar, kemudian melecehkan istri saya. Setelah itu istri saya teriak, kemudian didengar oleh Richard yang sedang ada di atas, membantu Kuat untuk menutup pintu, kemudian turun ke bawah. Setelah ditegur, kemudian Yosua menembak Richard menembak Yosua. Ferdi Sambo mengakui salah dan menyesal atas penembakan terhadap Yosua. Meski demikian, Sambo tetap pada keterangannya bahwa yang ia perintah kepada Eliezer adalah hajar, bukan tembak. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia. Karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Ferdi Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat akan memasuki babak baru. Pekan depan, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan kepada para terdakwa. Salah satunya adalah Ferdi Sambo. Saat diperiksa sebagai terdakwa, Ferdi Sambo tetap pada keterangannya bahwa dirinya tidak ikut menembak Yosua. Apakah Sambo akan dituntut hukuman maksimal? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho dan penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat Yonatan Baskoro. Selamat malam Pak Hipnu, selamat malam Pak Yonatan. Selamat malam Mbak Livi, Mas Yonatan. Selamat malam Mbak Livi.
Prof Hipnu. Saya ke Prof Hipnu dulu. Prof, di kompas.com saya lihat kutipan pernyataan Prof yang menyatakan bahwa Prof yakin hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal. Itu juga seiring dengan tuntutan jaksa nantinya. Kenapa begitu, Prof? Ya, gini Mbak Livi. Karena dari bukti-bukti yang sudah disampaikan dalam persidangan, itu sudah konsep perencanaan itu masuk. Apa konsep perencanaannya? Adalah ada waktu. Waktu untuk berpikir. Nah itu. Dan waktu itu relatif. Satu. Kedua, adalah tentang keadaan tenang. Tenang itu juga relatif. Kita tenang jangan diartikan suatu tenang tidak terjadi apa-apa. Tenang dalam arti ada suatu sifat yang dongkol untuk melakukan suatu tindakan. Itu masuk. Dan kalau kita lihat formulasi unsur berencana, yang paling dominan adalah keadaan relatif untuk berpikir. Itu kalau kita lihat timbang dalam suatu penilaian angka. Yang paling berat adalah relatif untuk berpikir. Satu. Kemudian terkait pembunuhannya, Mbak Livi, di dalam hukum pidana, apa yang disampaikan oleh terdakwa, itu sah-sah saja mau mengingkari. Karena dalam prinsip hukum pidana adalah asas non-incrimination, bahwa seseorang terdakwa tidak dibebani pembuktian. Kalau toh pun dia mengingkari, itu suatu yang biasa. Oleh karena itu suatu yang bentuk tanggung jawab dia, bahwa dia memang tidak melakukan suatu tindakan pidana. Yang ketiga, bukti yang konkret, Mbak. Bukti yang konkret, itu adalah dari balistik forensik. Balistik forensik yang menentukan bahwa ada 7 peluru yang masuk dalam tubuh Yosua. Yosua mengaku 3 atau 4. Pertanyaannya, yang 2 siapa? Atau yang 3 siapa? Karena dari senjata yang ditemukan adalah DNA-nya mirip Yosua. Pertama, yang cerita awal senjata Yosua adalah diamankan di Magelang. Tapi dari pembuktian di lapangan adalah senjata Yosua masih menempel di pinggang. Dan pengakuan dari saksi adalah diambil senjata dari Yosua untuk menembakkan. Bagaimana itu dilakukan adalah bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan. Oke. Prof, tapi kalau kita breakdown satu-satu, ini kan Sambo masih berkelit sampai akhir bahwa ia menyebut tidak ikut menembak Yosua, itu satu. Yang kedua, sempat ada bukti yang disiapkan oleh pengacara terdakwa soal sarung tangan yang kemudian tidak terbukti bahwa kemungkinan besar memang Sambo tidak menggunakan sarung tangan yang terlihat saat itu di CCTV. Ini kan bukti-bukti selain pernyataan Sambo bahwa dia tidak ikut menembak ya. Ini kan bukti yang sebetulnya cukup kuat untuk meyakinkan hakim. Apa yang membuat Anda yakin betul bahwa bukti tersebut akan diabaikan hakim, hukuman maksimal akan tetap dijatuhkan? Masalah sarung tangan sudah dibuktikan bahwa yang bersangkutan ketika mengambil senjata Yosua adalah membersihkan sarung tangan. Senjata itu sudah menjadi tidak ada DNA-nya, sidik jarinya. Ini saya kira suatu yang luar biasa. Ini penyidik loh, Mbak. Seorang penyidik itu ketika melakukan suatu kejahatan pasti sudah menjadikan suatu jaga-jaga orang Jawa untuk mengantisipasi bukti itu tidak terlihat. Pasti. Jadi tidak mungkin tidak ada bukti. Ternyata nggak ada DNA sidik jari kan? Karena sudah dihapuskan. Nah, disinilah yang harus kita pikirkan bahwa semua keterangan dengan penembakan-penembakan yang ada itu dia jangan menolak. Nah, begitu. Terkait dengan perencanaan pasti menolak. Tapi bukti kaitannya waktu dengan penembakan yang ada, dengan senjata yang ada, saya kira sudah cukup melakukan bahwa itu suatu pembunuhan dan pembunuhan dilakukan suatu perencanaan. Baik, ini pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa itu kan akan dilakukan pekan depan, kemudian apa saja perhatian-perhatian keluarga Yosua, selain kemudian tadi kemungkinan kita membaca tuntutan jaksa dan juga nanti vonis hakim. Kita akan lanjutkan perbincangannya usai kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangannya di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas jelang tuntutan jaksa terhadap para terdakwa pembunuhan Yosua. Apakah kemudian Sambo akan dituntut hukuman maksimal? Masih bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dan penasihat hukum keluarga Yosua, Yonatan Baskoro. Mas Yonatan, pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa termasuk Sambo, ini kan rencananya akan dilakukan pekan depan. Apa yang jadi perhatian utama keluarga Yosua? Tentu kami melihat dalam hal ini tuntutan pasti akan sesuai dengan harapan publik, saya rasa. Harapan publik ya yang seperti kita ketahui sama dengan harapan keluarga, apalagi keluarga kan begitu. Tuntutan yang kita harapkan tentu adalah hukuman yang setimpal. Ya kalau maksimal artinya memang terbukti begitu ya. Dan saya yakini juga untuk pembunuhan berencana ini sebetulnya sudah memenuhi unsur begitu. Tinggal bagaimana nanti majelis hakim. Tetapi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita melihat hukuman ataupun penuntutan dan nanti pada akhirnya vonis, kita akan melihat nanti berdasar pertimbangan-pertimbangan yang disajikan di dalam persidangan. Karena kalau kita melihat dasar peringan Verdi Sambo ini saya lihat tidak ada. Hanya mungkin ucapan penyesalannya saja di akhir. Tetapi kalau kita melihat dasar pemberat, yakni Sambo ini adalah seorang jenderal, Kadif Propam, kemudian yang seharusnya bisa menggunakan kewenangannya untuk menangkap almarhum jika memang betul almarhum melakukan kesalahan, tetapi ini kan dibunuh begitu. Kemudian juga dalam hal ini menghancurkan citra Polri begitu. Ditambah lagi melibatkan banyak orang, banyak kepolisian yang harus kehilangan pekerjaannya dan terlibat sampai di demosi. Saya rasa itu akan memberatkan Verdi Sambo sehingga hukuman nanti atau vonis nanti bahkan tuntutan itu akan maksimal menurut saya, terutama untuk FS sebagai aktor intelektual di dalam kasus ini. Iya, lagi-lagi soal meskipun Sambo tetap bersikeras dia tidak ikut menembak, meskipun Putri juga berulang kali menyatakan ia adalah korban dari perilaku Yosua, Anda tetap yakin bahwa hukumannya akan tetap hukuman maksimal? Ya kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwasannya terdakwa ini kan punya hak ingkar, jadi dia bisa berbicara apa saja. Tetapi berdasarkan keterangan saksi yang lain, bukti-bukti yang lain yang telah disajikan di persidangan itu akan dicocokkan dan disesuaikan. Dan saya rasa justru apa yang disampaikan di dalam pembelaan ketika itu tidak terbukti dan dianggap oleh majelis hakim sebagai hambatan atau berbelit-belit di dalam persidangan, justru itu akan memberatkan, Mbak. Jadi itu yang sebetulnya kita harapkan. Sudahlah, jujur saja, buka apa adanya. Tetapi ternyata memang sampai akhir ini konsisten dengan statement-statementnya yang disampaikan dan itu banyak kejanggalan begitu. Saya rasa ini, saya percaya dan keluarga percaya hakim bisa melihat ini secara objektif dan itu mungkin saya yakini akan dianggap sebagai penghambat ataupun berbelit-belit di dalam jalannya persidangan. Oke, saya justru itu akan memberatkan sehingga untuk mendapatkan hukuman maksimal itu saya rasa kita sudah tahu dan publik pun bisa menilai dan ini juga menjadi kasus sorotan publik sehingga ini harus hati-hati sekali hakim dalam memutus perkara. Oke, Prof. Hipnu, kalau tadi soal Sambo, bagaimana dengan Putri Chandrawati? Ya, Putri kan sebagai bentuk turut serta pasal 55. Dalam turut serta ini memang kalau kemarin diskusinya adalah sebagai kehendak yang sama, saya melihatnya bukan suatu kehendak sama. Karena suatu kehendak sama itu kita tidak pernah harus berpikir bahwa hal yang bersifat subjektif masing-masing peran serta, Mbak Livri, itu jangan diobjektifkan. Tapi dari yang objektif harus disubjektifkan. Artinya apa? Dalam suatu peran serta itu juga dilihat dari kemampuan dari orang yang bersangkutan. Terdakwa yang bersangkutan. Bu Putri itu perannya seperti apa? Membantukah? Membersihkan di LKK? Kan gitu loh. Ataukah malah mempersiapkan? Itu kita harus lihat. Kalau hanya sebagai membantu ya saya kira tidak masuk kualifikasi yang memberatkan. Seperti yang disampaikan Mas Jonathan, aktor intelektualnya adalah Pak Sambo. Sehingga peran Bu Putri membantu. Nah, membantu itu nanti tergantung pada pembuktian yang dilakukan dan saya kira kemarin sudah agak terbukti terkait dengan saksi yang mengatakan bahwa Bu Putri menganjurkan untuk pakai sarung tangan, bersihkan, dan itu sebagai bentuk pembantuan sebagai bentuk pengajuran, sebagai bentuk relasi kuasa dan relasi dalam suatu keluarga. Relasi keluarga itu adalah sebagai bapak kepada istri,
pimpinan, relasi kuasa atas pimpinan sebagai kadif kepada anak buahnya. Ini masuk kualifikasi sana. Sehingga saya kira kok masing-masing peran itu bisa terbukti. Cuman memang kayaknya Bu Putri itu yang paling berat adalah sebagai penyebab informasi yang mungkin keliru. Atau informasi yang disampaikan oleh Sambo itu tidak tepat, tidak didukung dengan bukti yang ada. Ini yang menjadikan beban berat. Tapi kalau seandainya informasi itu didekatkan dengan bukti yang berat, oh ada pelecehan, buktinya sini, oh ada perkosaan, visumnya ada, suratnya ada, lukanya ada, lebamnya ada, itu mas kualifikasi saya kira lebih ringan. Tapi kini kan tidak ada. Disinilah saya kira peran-peran yang disampaikan oleh baik R, baik K, baik P, baik Pak Eliezer itu sangat variatif sekali. Oke. Ya. Artinya Anda yakin Putri juga akan dapat tuntutan hukuman yang maksimal? Oh enggak. Kalau Bu Putri enggak. Justru tidak? Tidak seperti Sambo? Tidak seperti Sambo, karena Sambo sebagai aktor intelektual. Oke. Lalu bagaimana dengan Eliezer? Eliezer pasti. Eliezer adalah sebagai justice kolaborasi. Yang membuka, yang membantu kontribusi. Dan kontribusi ini bukan hanya di persidangan Mbak Ini, tapi ada di pengungkapan perkara, di praadjudikasi. Justru yang menarik kalau kita simak perkara ini adalah di praadjudikasi. Bagaimana suatu kasus yang tadinya mau ditutup, di backup, sampai dibuka seperti ini. Ini suatu luar biasa. Sehingga saya kira Eliezer tetap dipidana, tapi ringan. Karena perannya sebagai justice kolaborasi. Oke, ini akan jadi pertanyaan untuk Mas Yonatan. Bagaimana kemudian harapan keluarga terhadap hukuman untuk Eliezer? Kan sempat ada permintaan maaf, sudah dimaafkan juga oleh keluarga, oleh orang tuanya langsung. Di persidangan kita juga bisa menyaksikan bersama-sama. Bahkan sempat ada momen pertemuan antar keluarga orang tua Eliezer dengan orang tua Yosua. Kala itu seperti apa harapan keluarga Yosua untuk hukuman terhadap Eliezer? Karena bagaimanapun Eliezer adalah eksekutornya. Yang pertama, kami keluarga ya memang diajarkan untuk saling memaafkan dan mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kami, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Livi tadi di dalam pertemuan keluarga beberapa waktu yang lalu. Memang keluarga sudah memaafkan, walaupun cukup berat untuk menerima kondisi dan keadaan anak kesayangan almarhum Brigadir Yosua sudah tidak ada. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini terkait bagaimana dengan hukuman yang akan dijatuhkan oleh kepada Richard, sepenuhnya kami serahkan kepada majelis hakim, dan kami juga berharap apapun itu keputusan hakim, kami berharap yang seadil-adilnya, dan kami dari keluarga akan menghormati setiap keputusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim maupun tuntutan nanti yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga yang penting adalah semua yang terbukti dan semua yang terlibat harus diadili dengan adil. Begitu sih Mbak. Oke, Mas Yonatan, ketika diperiksa sebagai saksi kan keluarga sempat hadir di persidangan. Apakah ketika tuntutan dan juga vonis nanti keluarga juga akan hadir? Sampai saat ini kita masih belum berbicara sampai ke arah sana. Tetapi yang jelas selama jalannya proses di dalam persidangan sampai akan dibacakan tuntutan minggu depan, itu kita selalu memantau dari kejauhan. Karena memang kan keluarga juga punya kesibukan masing-masing, kemudian terbatas juga dengan jarak yang cukup jauh dari Sungai Bahar harus ke Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang nanti keluarga menginginkan untuk hadir, kita akan berkomunikasi dengan keluarga bagaimana sebaiknya. Kalau memang harus datang, kami pasti hadir. Yang pasti keluarga berharap tuntutan dan juga putusan yang seadil-adilnya atas tewasnya almarhum Yosua, begitu kira-kira. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho dan penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat Yonatan Baskoro telah meluangkan waktunya di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi Mahfud mengungkap strategi penangkapan NMB dilakukan dengan menghitung jumlah nasi bungkus. Lebih lengkap usai jeda, rekan saya Friska Clarissa akan kembali untuk Anda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, think this is it, that'll be a hit, you're loving this, lick, done. Give me that perfect taste, make me so glad like that, I don't think I can wait, lick, done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Sebuah bus milik jasa ekspedisi terbakar di sebuah area parkir di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Diduga bus terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin. 2 unit bus pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Polres Klaten gagalkan jual beli bayi perempuan usia 1 hari. Pelaku ditangkap polisi saat patroli cipta kondisi di salah satu hotel kelas melati di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku nekat menjual bayi karena terdesak kebutuhan ekonomi. Polisi sudah memeriksa 2 saksi dalam kasus ini, yakni kedua orang tua bayi. Belasan lapak pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang jalan PM Nur Samarinda ditertibkan Satpol PP. Penertiban dilakukan lantaran PKL tersebut melanggar perda dengan berjualan di bahu jalan dan di atas parit. Selanjutnya, Satpol PP akan terus mengawasi agar pedagang tidak kembali berjualan di pinggir jalan. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Tersangka dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua, Gubernur Papua Lukas NMB ditahan KPK di rutan Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari mulai 11 hingga 30 Januari mendatang. KPK menduga NMB menerima suap proyek pembangunan infrastruktur Papua sebesar 1 miliar dan gratifikasi sebesar 10 miliar rupiah selama menjabat gubernur. Ia juga tengah diselidiki usai temuan aliran dana ke kasino sebesar 560 miliar rupiah atau sepertiga dana otonomi khusus Papua tahun 2022 sebesar 1,58 triliun rupiah. KPK menyita aset Lukas NMB senilai 4,5 miliar rupiah dan membekukan rekening sejumlah pihak sebesar 76,2 miliar rupiah.
Lalu seperti apa hasil pemeriksaan medis Lukas NMB dan kelanjutan proses hukum yang dijalaninya? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Ngitung dari beli nasi bungkus berapa dia untuk ngasih orang yang bikin di situ setiap hari turun, berarti setiap hari pengikutnya tanda ada. KPK menahan Gubernur Papua Lukas NMB usai ditangkap di Jayapura, Papua Selasa 10 Januari lalu. Tiba di Jakarta, NMB menjalani pemeriksaan medis di RSPAD Gatot Subroto. Dari pemeriksaan, NMB dinyatakan fit untuk mengikuti proses hukum termasuk persidangan. Dokter, gitu ya, tim medis rumah sakit RSPAD yang bersangkutan dinyatakan fit to stand trial, begitu ya, artinya bisa mengikuti seluruh proses-proses pemeriksaan. Ya, jadi ini konteksnya tentu dalam rangka untuk kepentingan hukum, gitu ya. Seseorang setelah di-assessment oleh tim medis, kemudian fit, begitu ya, secara hukum untuk bisa mengikuti proses-proses, baik itu pemeriksaan sebagai tersangka tentunya, sebagai saksi, ataupun bahkan nanti bisa dibawa kepada proses persidangan. Gitu. Jadi secara fisiknya juga artinya bisa dibawa pada proses persidangan yang nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya, dari jaksa, ataupun dari hakim. NMB menjalani pemeriksaan selama 4,5 jam di gedung KPK Kamis malam. Kuasa hukum NMB Petrus Balapationa mengatakan NMB ditanya seputar kondisi kesehatan dan biodata diri. Pemeriksaan dijadwalkan kembali karena NMB kelelahan. Mengenai pasal yang dipersangkakan memang pasal ya 12 AB dan B huruf besar. Tetapi perbuatan yang mengarah kepada pasal itu, perbuatan dengan melakukan apa, dengan siapa, bagaimana caranya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tidak masuk materi. Sehingga tadi karena Bapak Lukas juga sudah capek, penyidiknya juga baik, kita bilang ya udah kita hentikan saja, lalu nanti apakah dijadwalkan lagi. Sementara itu Menteri Polhukam Mahfud MD menjawab kritik negara takut pada NMB. Mahfud juga mengungkap strategi penangkapan NMB dilakukan dengan menghitung jumlah nasi bungkus yang dibagikan pada pendukung NMB yang berjaga di depan kediamannya. Kita dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada apa itu Lukas NMB dan gengnya. Ya kita selidiki seberapa besar sih, mula-mula ribuan orang demo, ya kita biarin, akhirnya turun sampai akhirnya di bawah 100, itu pun hanya orang makan. Gimana ngitungnya? Ngitung dari beli nasi bungkus berapa dia untuk ngasih orang yang bikin di situ setiap hari turun, berarti setiap hari pengikutnya tanda ada. Dan sekarang sangat kondusif kan, sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar Lukas. Kan ada tuh uang ini otorisasinya dikeluarkan oleh ini. Itu kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, kan kita ambil secepatnya orang itu. NMB diduga menerima suap 1 miliar rupiah dan gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Riyatono Laka, agar perusahaannya memenangi tender 3 proyek infrastruktur multi-years. Penangkapan NMB sempat diwarnai kericuhan depan Makosat Brimob Polda Papua dan Bandara Sentani Jayapura. 19 orang ditangkap dan diperiksa. Situasi di Jayapura sendiri telah kembali kondusif. 19 orang, sementara semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Masih dalam proses pemeriksaan Kabid Propam dan dari Reskrim Sus, dari Reskrim terkait dengan penembakan yang dilakukan petugas keamanan di lapangan. Lukas NMB ditangkap KPK karena sering mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Namun setelah mengamati gerak-gerik NMB yang menghadiri sejumlah acara, KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua ini. Tim Liputan Kompas TV. Lukas NMB telah menjalani pemeriksaan medis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dan dinyatakan fit mengikuti seluruh proses hukum. Kita bergabung dengan Jubir KPK, Ali Fikri. Selamat malam, Mas Ali. Selamat malam, Mbak Priska.
Saya ingin tahu dulu bagaimana sebenarnya proses penangkapan yang begitu panjang. Kita ingat Menko Polhukam terakhir saat konferensi pers kepada wartawan menyatakan bahwa menyebut ada strategi menghitung nasi bungkus ini bagi para simpatisan. Cerita lebih detailnya gimana, Mas? Ya, artinya bahwa memang KPK sudah lama ya untuk mengamati, memantau begitu kan situasi di Papua saat itu. Ya, sesungguhnya kami juga mengeluarkan surat penangkapan sudah sejak September ya 2022, tetapi memang kemudian kan ada strategi khusus yang kemudian KPK harus lakukan untuk memastikan seluruhnya bisa aman secara sosial gitu ya, keamanan juga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena tentu informasi-informasi semacam itu kami juga sudah dapatkan begitu. Nah, paralel dengan itu tentu KPK tidak berhenti begitu ya untuk terus melengkapi berkas perkaranya dengan melengkapi alat bukti untuk membuktikan unsur-unsur pasal, setidaknya pasal-pasal suap dan juga gratifikasinya begitu. Artinya secara sederhana dapat saya sampaikan bahwa strategi untuk kemudian melihat situasi tersangka LE di Papua kami lakukan. Selain itu, di luar daerah kami juga terus memanggil saksi, melakukan penggeledahan, mendata aliran uang, aset, kemudian juga melakukan penyitaan begitu. Yang juga jadi kendala adalah kesehatan dari Lukas NMB. Kalau dari hasil pemeriksaan terakhir di RSPAD saat pembantaran kemarin, apa hasilnya, Mas Ali? Ya, tentu dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar dari seorang tersangka ketika ditangkap dan dibawa ke Jakarta, kami penuhi begitu ya. Bahkan dari Manado ke Jakarta kami juga membawa tim dokter begitu ya, dengan peralatannya untuk memantau kesehatannya. Setelah itu kemudian langsung kami bawa ke RSPAD untuk dilakukan pemeriksaan dan memang saat itu dari hasil pemeriksaan sementara kan harus dilakukan perawatan. Oleh karena itu esok harinya kami lakukan penahanan tetapi langsung dibantarkan. Tetapi kemarin dari asesmen tim dokter ternyata kemudian tersangka ini dapat dinyatakan dapat mengikuti seluruh proses-proses penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK gitu ya. Jadi fit to trial tadi itu dia mampu begitu secara fisik, dia mampu dihadirkan, kemudian juga mampu menjawab begitu kan beberapa pertanyaan dari tim penyidik, sekalipun kemudian kan sebagaimana prediksi kami pasti akan dijawab dengan kata sakit ketika pertanyaan pertama bagaimana keadaan saudara pada hari ini. Tetapi kan sekali lagi kami telah memiliki dokumen terkait dengan asesmen kesehatannya sehingga kami lakukan dengan melanjutkan pemeriksaan. Bukan berarti kemudian kami memaksakan orang yang sedang sakit, tetapi faktualnya kami memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan tersangka dimaksud. Begitu Mbak. Ya, artinya kalau proses pemeriksaan ini kan panjang, kita bicara soal waktunya maraton begitu di KPK, di sidik. Ini bisa diikuti penegasannya, Mas Ali? Iya, betul Mbak Priska. Tentu dapat diikuti sehingga kami memiliki berita acara pemeriksaan sebagai syarat formil nantinya di dalam berkas perkara ya. Kalaupun kemudian secara materi tentu alat bukti kan bukan hanya keterangan tersangka. Kami tentu memiliki 4 alat bukti lainnya yang kemudian nanti kami akan bawa pada proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sekitar 4 bulan ke depan begitu. Kalau sampai sekarang, Mas Ali Fikri, dari pengembangan penyidikan, kasus mana yang pertama kali jadi fokus dan apa temuan terbarunya? Iya, tentu kami fokus pada tindak pidana suap dan gratifikasi lebih dahulu karena memang dugaannya kan penerimaan ini tidak hanya 1-2 orang kan begitu ya. Yang kedua, kami juga mengkaji dari aspek lain apakah kemungkinan ada pasal-pasal lain yang dapat diterapkan berdasarkan kecukupan alat bukti. Di samping itu jauh lebih penting ini juga kami telusuri aliran uang begitu ya. Kemudian kami tracking, tracing ala aset-aset begitu ya, yang kemudian penerimaan uang tadi berubah pada aset-aset yang bernilai ekonomis begitu. Kemudian juga kami tentu lakukan penyitaan yang pada akhirnya nanti akan dirampas pada proses persidangan begitu ya. Jadi perlu juga kami tegaskan di sini, tentu
KPK tidak berhenti pada hanya proses melengkapi alat bukti suap dan gratifikasinya, tapi kami pastikan kami terus kembangkan sampai kemudian kami juga harapannya tentu menemukan alat bukti untuk bisa menerapkan pasal lain dan juga undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang. Tapi semuanya tentu butuh waktu. Kalaupun kemudian pada proses penyidikan tidak mencukupi, maka masih ada kesempatan pada proses penuntutan maupun persidangan. Sejauh ini kan dugaan suap 1 miliar dan gratifikasi 10 miliar. Kalau tadi Mas Ali bilang ini terbuka juga misalnya untuk tindak pidana pencucian uang, artinya strategi follow the money sudah mulai sekarangkah atau menunggu dulu pencucian uang ya cukup bukti? Ya, tentu follow the money tetap harus dilakukan dari sekarang pasti ya. Kami lakukan sebagai strateginya. 1 miliar dan 10 miliar, 1 miliar dari suap dan 10 miliar dari gratifikasi tentu bukti permulaan Mbak Priska ya. Jadi ini kan titik awalnya begitu. Entry point untuk bisa masuk mengembangkan dimulai dari angka 1 miliar dan 10 miliar. Tentu kami akan terus kembangkan. Kalau kita berkaca pada kasus-kasus lain ya, contoh misalnya Probolinggo kan berawal dari 20 juta tapi bisa berkembang KPK melakukan penyitaan sejumlah 100 miliar, kami ulangi 100 miliar, dari 20 juta. Ini titik awalnya kan dari 1 miliar dan 10 miliar. Artinya memang dari angka 11 miliar ini kami akan terus telusuri aliran uang, penerimaan dari pihak-pihak lain, sepanjang kemudian ditemukan alat bukti, pasti kemudian kami juga tetapkan sebagai tersangka pada pasal-pasal lain, bahkan kemudian undang-undang lain seperti TPPU yang saya sebutkan tadi. Kalau sekarang, jadi penekanan untuk yang jadi tersangka, selain Lukas NMB dan Riyatono Laka, sudah ada lagi potensi tersangka lain atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lainnya? Ya, sejauh ini kami fokus 2 orang ini karena memang kami juga butuh waktu yang cukup nanti untuk terus menelusuri ya, karena menelusuri aset-asetnya ya, karena memang kan begini Mbak Priska, bahwa kami juga sering sampaikan ya, untuk aspek jerak para pelaku korupsi itu tidak hanya kemudian hukuman penjara ya, hukuman pidana badan, tetapi kami menilai bahwa justru kemudian efektif ketika seluruh aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi dirampas. Nah, tentu untuk menuju ke sana kan kami harus dari awal mendata, kemudian melakukan penyitaan aset-asetnya. Ini kan tentu butuh waktu untuk menelusurinya, sehingga kami juga tidak hanya di Papua maupun Jakarta melakukan penggeledahan, bahkan kemudian di provinsi lain sampai ke Batam terakhir ya, kami melakukan penggeledahan. Tentu nanti masih terus kami lakukan upaya-upaya tersebut, harapannya memang kemudian perkara ini bisa berkembang sebagaimana informasi yang sudah beredar saya kira ya. Termasuk kemarin sudah kami sampaikan 76, sekian miliar itu tentu juga bagian dari penelusuran uang-uang tersebut yang berubah menjadi aset begitu. Kemarin juga harus disebutkan kan ada emas batangan, ada mobil mewah begitu kan. Ya tentu kami akan terus telusuri dan dalami lebih lanjut untuk mengejar aliran-aliran uang yang berubah menjadi aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut. Jadi penelusuran aset juga sekarang jadi salah satu pengembangan dari penyidikan kasus suap gratifikasi terhadap Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK. Terima kasih Ali Fikri, Mas Ali, terima kasih waktunya juru bicara KPK telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan. Komnas Perempuan meminta polisi tidak mengedepankan restoratif justice atau tidak ada kata damai untuk kasus KDRT selebritas Vena Melinda. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa
Masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan Wings Food. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. PDI Perjuangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri dari Partai Nasdem. Sementara Partai Nasdem menilai Presidenlah yang berhak menilai kinerja para menteri. Benarkah menteri dari Partai Nasdem akan diganti? Lalu bagaimana nasib koalisi pemerintahan Jokowi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Nasib Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi. Jumat 13 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Komnas Perempuan meminta polisi tidak mengedepankan restoratif justice atau tidak ada kata damai untuk kasus KDRT selebritas Vena Melinda. Sementara itu, sebagai tersangka, Ferry Irawan akan diperiksa polisi Senin pekan depan. Aku 3 bulan yang aku selama ini benar-benar aku bingung mau ngapain, mau ngomong ke siapa. Tapi qadarullah, dengan ada peristiwa berdarah itu akhirnya aku bisa dengan berani untuk mengungkapkan bagaimana penderitaanku secara serius yang selama ini aku ingin banget mempertahankan perkawinan, tapi aku nggak bisa dan nggak sanggup berhenti. Artis Vena Melinda memantapkan hati melaporkan suaminya Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya. Setelah rangkaian pemeriksaan, polisi menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka KDRT. Kasus dugaan KDRT dengan korban selebritas Vena Melinda disoroti Komnas Perempuan. Komnas Perempuan meminta polisi cermat bahwa KDRT bukan delik aduan. Untuk itu, Komnas Perempuan berharap pelaku diadili di persidangan bukan melalui mekanisme restoratif justice atau jalur damai. Kekerasan yang disebutkan dalam pasal 44 ayat 1-3 tersebut kami tegaskan bukan sebagai delik aduan, tetapi dia adalah delik biasa. Karena itu ketika misalnya kepolisian mengetahui kasus itu dengan atau tanpa laporan dari korban atau pendampingnya, sangat penting untuk kepolisian menindaklanjuti kasus itu, memproses kasus itu sampai pada proses persidangan. Berharap juga kepolisian tidak menggunakan restoratif justice di dalam penanganan kasus KDRT, apalagi secara khusus dia mengakibatkan luka-luka atau mengganggu keselamatan korban. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, suami Vena Melinda, tersangka Ferry Irawan bisa dijerat pasal 44 soal kekerasan fisik dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 15 juta rupiah. Ferry juga bisa dijerat pasal 45 terkait kekerasan psikis dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara dan denda 9 juta rupiah. Penyidik Polda Jawa Timur sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan pertama sebagai tersangka Ferry Irawan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Langsung membuat surat panggilan yang pertama kepada saudara FI. Rencananya di dalam surat itu dipanggil pada hari Senin. Yang diterapkan yaitu pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kasus dugaan KDRT terungkap setelah Vena menunjukkan sejumlah bukti luka yang dialaminya akibat KDRT yang dilakukan sang suami Ferry Irawan. Vena melaporkan sang suami Ferry Irawan ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada 8 Januari lalu di Kediri, Jawa Timur. Vena mengaku sudah mengalami kekerasan fisik dan psikis sejak 3 bulan lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Pemuda berinisial F membunuh pembunuh bocah 11 tahun di Makassar yang mengincar organ tubuh untuk dijual ditelusuri polisi telah berusia dewasa. Pelaku yang sebelumnya dikira berusia 14 tahun, ternyata sudah berusia 18 tahun, kini terancam hukuman mati. Sebelumnya kedua pelaku yang mengincar organ tubuh anak 11 tahun yang diculiknya disebutkan masih di bawah umur. Belakangan polisi mendapatkan bukti pelaku telah berusia dewasa, sementara seorang pelaku lainnya masih remaja atau di bawah usia 18 tahun. Berbeda dengan anak yang berhadapan dengan hukum, orang dewasa pelaku tindak kejahatan diancam hukuman maksimal yang diatur oleh KUHP. Setelah penyidik mendapatkan kutipan akte kelahiran dari kedua orang pelaku, diketahui bahwa
usia pelaku ada yang di atas 18 tahun, ada yang masih di bawah 18 tahun. Pelaku yang sudah berusia 18 tahun, inisial F, lahir pada tanggal 5 November 2004. Sedangkan pelaku yang satu atas nama MA alias MA, dia lahir 28 Agustus tahun 2005. Jadi satu orang sudah berumur 18 tahun lebih dan satu orang belum berumur 18 tahun atau kategori masih di bawah umur. Sebelumnya polisi menyebut kedua pelaku telah lama merencanakan pembunuhan untuk mendapatkan uang dari penjualan organ tubuh. Pelaku berpura-pura meminta korban membersihkan rumah dengan mengiming-imingi uang. Motif dari pelaku itu terobsesi, Mbak. Ya. Dia searching di Google, di website Yandex itu organ sel, yaitu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kapolres Tabes, yaitu ingin mendapatkan uang secepat mungkin dengan uang yang cukup besar, gitu, Mbak. Itu memanggil dan membujuk saudara FS atau korban dengan iming-imingan 50.000 untuk membersihkan rumahnya di Jalan Batuaraya juga. Lalu disetujui oleh saudara korban, pelaku langsung membonceng korban dengan menggunakan kendaraan roda 2 merek Supra menuju ke rumah saudara pelaku F. Ya. Nah, di sini pelaku A menyampaikan kepada pelaku F, ini ada korban. Ya. Pelaku F mengiyakan atau menyetujui dengan kalimat yang berkata, "Oh, kauja." Itu artinya, "Oh, kauja, oh iya." Oh. Nah, kemudian pelaku membawa korban, kedua pelaku membawa korban ke rumah pelaku A. Nah, di rumah pelaku A ini, korban diberi laptop untuk bermain internet, Mbak. Pro Jokowi menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut peran penting PDIP dalam karir Jokowi sebagai presiden. Informasinya sesaat lagi. PDI Perjuangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri dari Partai Nasdem. Sementara Partai Nasdem menilai presidenlah yang berhak menilai kinerja para menteri. Benarkah menteri dari Partai Nasdem akan diganti? Lalu bagaimana nasib koalisi pemerintahan Jokowi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Nasib Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi. Jumat 13 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Bersembunyi di dalam mesin mobil, seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan. Seekor ular sanca ditemukan bersembunyi di dalam mesin mobil milik pengunjung pusat perbelanjaan yang sedang terparkir. Diduga ular berasal dari area kebun sekitar rumah pemilik mobil. Meski sempat menyulitkan petugas, ular yang bersembunyi di dalam mesin akhirnya dapat dikeluarkan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih, habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Chilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan.
4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that pump up tight. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Sekjen Pro Jokowi Handoko angkat bicara soal pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menyebut kasihan Presiden Joko Widodo jika tanpa PDIP. Handoko menyinggung soal gotong royong dalam bekerja untuk bangsa dan negara. Sekjen Projo Handoko mengatakan masing-masing pemimpin memiliki perannya sendiri. Handoko menilai seluruh komponen memiliki peran membangun bangsa. Peran Jokowi menurutnya juga penting bersamaan dengan faktor yang lain. Nah, untuk mengurus negara sebesar Republik Indonesia ini, tentu semua elemen itu harus bekerja sama dalam semangat gotong royong. Karena apa? Karena tidak ada satu pihak pun yang bisa mengurus negeri ini sendirian. Semua harus bekerja sama dengan kuat dalam semangat gotong royong. Sebelumnya, saat berpidato di acara Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-50, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menceritakan perannya yang menjadikan Joko Widodo menjadi presiden seperti saat ini. Megawati menegaskan PDIP berperan penting atas karir Presiden Joko Widodo. Mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani secara eksklusif di program Rosi bicara soal pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sempat menjadi sorotan terkait pernyataan Pak Jokowi nggak ada PDI Perjuangan kasihan. Puan menyatakan Mega menghormati dan menganggap Jokowi sebagai adiknya. Dan kenapa di acara PDI Perjuangan juga bicara seperti itu? Karena kan ini acara internal, dianggap semuanya tuh anak-anaknya. Makanya waktu awal-awal sebelum pidato kan Ibu Mega mengatakan, kangen gak dengan ibu? Kangen. Kangen gak dengan ibu? Kangen. Benar, kangen. Artinya kan Ibu Mega itu selain ketua umum mau membawakan dirinya bahwa saya itu ibu kalian kepada anak-anaknya. Bagaimana ketika orang tuh salah tangkap atau jadi berbeda ketika nih Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, duh kasihan deh gitu. Meskipun memang gesture atau non-verbal communication-nya Ibu Mega kan sambil ketawa-ketawa. Tawa dan seperti seorang ibu kepada anak-anaknya. Anaknya maksudnya anaknya itu PDIP Apakah Perjuangan. Itu bisa disebut candaan? Itu ya ini kan mengibaratkan kayak ginilah Rosi pimpinan yang ada di Kompas TV pasti kan punya presenter banyak. Kalau kemudian presenternya itu maju kemudian menjadi salah satu presenter yang top lah ratingnya dan lain-lain, itu karena apa? Itu kan karena presenter tersebut memang punya talent tapi diwadahi oleh Kompas TV kan, ya itulah, jadi ini sebagai wadah. Jadi maksudnya ayo dong kita sama-sama maju, ayo dong sama-sama kita memberikan
bakti kita atau apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membangun bangsa dan negara. Dan di pidatonya kalau kita dengar Pak Jokowi itu pinter loh. Kalau nggak pinter ngapain saya mau sama Pak Jokowi? Itu saya tuh bisa melihat bagaimana sayang dan hormatnya Ibu Mega sebagai ibu kepada adiknya, kepada Pak Jokowi. Jadi bukan ada rasa yang mau merendahkan atau sepertinya nggak hormat. Aduh, itu justru kebalikan. Orang-orang yang punya pikiran kayak gitu tuh, itu artinya pikirannya cuman yang negatif. Presiden Joko Widodo menghadiri acara penyelesaian pembangunan indoor multifunction stadium di kawasan Stadion Gelora Bung Karno. Pembangunan stadion multifungsi ini telah mencapai 74% dan ditargetkan rampung pada Juni 2023. Indoor multifunction stadium di Gelora Bung Karno menjadi arena tertutup multifungsi terbesar di Indonesia yang bisa menampung lebih dari 16.000 orang. Stadion multifungsi dibangun pada 2021 lalu dengan anggaran 639 miliar rupiah. Diharapkan bisa digunakan untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan event musik. 2021 dengan luas bangunan 50.300 meter persegi menghabiskan anggaran 639 miliar rupiah. PDI Perjuangan kembali menyentil kinerja Menteri asal Partai Nasdem di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet. Namun PDIP menyebut keputusan merombak kabinet ada di tangan Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga menyebut sejumlah anggota Komisi 4 DPR fraksi PDIP menilai Menteri Pertanian perlu dievaluasi. PDIP menyinggung urusan impor beras dan kaitannya dengan ketahanan pangan dalam negeri. Memang kondisi daripada mitranya ini memang harus dievaluasi. Contoh mengenai data soal impor beras ini, pada akhirnya harus melakukan impor, dan kita kan tidak boleh berspekulasi terhadap kedaulatan pangan, terhadap ketahanan pangan, istilahnya seperti itu. Nah, ini juga tentu dievaluasi oleh rekan-rekan di legislatif. Salah satu adalah Komisi 4 mitranya. Itu yang saya tanyakan, itu memang murni harus dievaluasi. Nah, mengenai apakah itu kewenangan daripada presiden sepenuhnya, itu kan kita tidak campuri, itu hak prerogatif presiden. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo merespons dorongan PDIP agar Mentan dan para menteri Nasdem dievaluasi dari Kabinet Jokowi. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut dirinya hanya fokus bekerja. Mentan menyerahkan keputusan perombakan kabinet pada Presiden Jokowi. Sebelumnya sejumlah politisi PDIP mendorong para menteri Nasdem mundur, mulai dari urusan kinerja hingga tudingan ketidakcocokan dengan Presiden Jokowi. Kita ini menteri kerja aja, aku itu di lapangan terus. Meskipun ada dorongan-dorongan ini, semuanya kita serahkan sama beliau-beliau. Baik, makasih Pak. Arif Rahman Arifin menangis dan mengaku takut pada Verdi Sambo saat diperiksa sebagai terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak.
Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol wangi eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol wangi eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Twist, lick, done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Twist, lick, done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hangatnya Counterpane Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk rendahkan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo akan menjalani sidang tuntutan pekan depan. Ferdi Sambo tetap pada keterangannya bahwa ia tidak ikut menembak Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo mendekati babak akhir. Mantan Kadif Propam Polri itu akan menjalani sidang tuntutan pada Selasa pekan depan. Saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Sambo kembali menegaskan dirinya tidak ikut menembak Yosua. Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Pernyataan Sambo itu berbeda dengan keterangan yang diberikan Richard Eliezer saat diperiksa sebagai terdakwa pada 5 Januari lalu. Eliezer masih berpegang teguh pada kesaksian sebelumnya bahwa Sambo juga ikut menembak Yosua. Setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh yang mulia langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Menembak? Ke arah almarhum yang mulia. Menembak ke arah almarhum. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo menembak, itu dia berdiri atau jongkok? Jadi pas maju itu kan kokang yang mulia. Pas itu masih berdiri yang mulia kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Kemudian dia menembak berapa kali, masih ingat? Sudah tidak ingat yang mulia. Sudah tidak ingat lagi. Siap. Hal lain yang juga dikejar hakim adalah soal kepastian instruksi Sambo kepada Eliezer. Pasalnya Eliezer bersikeras menerima perintah tembak Yosua, sementara Sambo mengaku memberi perintah hajar. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar Jad, kamu hajar Jad. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh yang mulia. Langsung Pak F bilang, "Woi, kau tembak," kan saya di samping kanan. "Woi, kau tembak cepat." Saya langsung keluarkan senjata yang mulia. "Cepat kau tembak," saya langsung tembak yang mulia. Di persidangan, Ferdi Sambo juga menjelaskan soal skenario awal tembak-menembak yang ia susun. Sambo menyebut telah menyampaikan skenario kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Bagaimana peristiwanya itu, ya saya kemudian membuat cerita yang tidak benar lah. Bahwa Yosua masuk ke kamar, kemudian melecehkan istri saya. Setelah itu istri saya teriak, kemudian didengar oleh Richard yang sedang ada di atas, membantu Kuat untuk menutup pintu, kemudian turun ke bawah. Setelah ditegur, kemudian Yosua balas
Yosua menembak Richard, Richard menembak Yosua. Ferdi Sambo mengakui salah dan menyesal atas penembakan terhadap Yosua. Meski demikian, Sambo tetap pada keterangannya bahwa yang ia perintah kepada Eliezer adalah hajar, bukan tembak. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban yang mulia. Karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Ferdi Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Arif Rahman Arifin menangis saat diperiksa sebagai terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua. Arif mengaku takut pada Ferdi Sambo yang tega memberi perintah membunuh Yosua. Hakim menyatakan melihat kejujuran Arif Rahman dari kesaksian di persidangan. Begini, yang saya mau beritahu kepada saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama. Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya. Ya, tidak lain. Ya. Itu sebabnya pada awal pertanyaan, saya sampaikan itu, ada bantahan saudara terhadap keterangan Ferdi Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Sudah semuanya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Iya. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang nanti nggak apa-apa anak-anak. Bayangkan ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya. Gimana saya gak kepikiran yang mulia. Kita ke informasi lain. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani bicara soal dirinya yang disebut akan diajukan sebagai capres pada 2024 saat menjadi bintang tamu atau narasumber di program Rosi. Puan menyatakan capres PDI Perjuangan tak harus dirinya, meski ia putri kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan siap mendukung siapapun capres yang dipilih sang ibu Megawati. Tidakkah sebagai seorang yang disebut dengan memiliki darah biru partai politik terbesar PDI Perjuangan, Anda berhak dapat golden ticket? Enggak juga. Ibu Mega itu ya kembali lagi, ini bukan urusan anak, ini urusannya bagaimana kemudian memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Dan apakah siapa, bagaimana, ya pasti Bu Mega punya pertimbangan sendiri, jadi bukannya berarti harus Puan Maharani. Bukan berarti harus Puan Maharani. Tidak, saya merasa tidak ada privilege untuk saya karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depannya, itu saya jalanin. Jadi ya nggak ada gitu, kayak semuanya itu karpet merah, nggak ada banget, terus itu hoax. Mbak Puan, akan ada waktu pengumuman dari Ibu Megawati soal capres. Bagaimana jika pilihan itu tidak jatuh ke Mbak Puan? Apakah Mbak Puan bisa menerimanya? Saya tuh kader. Kita semua tuh yang ada di Inter PDI Perjuangan tuh kader.
Jadi saya meyakini apapun yang menjadi keputusan Ibu Ketua Umum itu adalah keputusan terbaik yang akan dipilih untuk bangsa dan negara dan juga tentu saja PDI Perjuangan. Jadi sebagai kader tentu saja saya akan ikut dengan apa yang menjadi keputusan Ketua Umum karena itu pasti yang terbaik untuk bangsa dan negara dan juga PDI Perjuangan. Siapapun yang dipilih. Siapapun. Militer Taiwan menggelar latihan gabungan untuk menunjukkan kemampuan pertahanan usai Tiongkok menggelar latihan militer di sekitar Taiwan. Informasi selengkapnya usai jeda. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpan Cream. Bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpan dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpan Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpan biru. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, Counterpan Cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpan PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Masih di Sapa Indonesia Malam, militer Taiwan menggelar latihan gabungan selama 2 hari. Latihan ini untuk menunjukkan kemampuan pertahanan usai Tiongkok menggelar latihan militer di sekitar Taiwan. Dalam latihan jet tempur Mirage menunjukkan kemampuan lepas landas darurat, sedangkan tank, truk peluncur roket, dan helikopter melakukan latihan simulasi penyerangan melalui pelabuhan. Baidu mengembangkan teknologi kecerdasan buatan untuk mobil robot pintar dengan multisensor yang diklaim akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Informasi selengkapnya usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Paint, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan
kemasan paket duo Counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaint-nya. Kemasan paket duo Counterpaint, harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpaint clean untuk meredakan nyeri otot. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpaint Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpaint dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpaint Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpaint biru. Bak film science fiction, mobil berteknologi tinggi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam waktu dekat akan merambah di jalan raya. Baidu, pengembang kecerdasan terkemuka dari Tiongkok, mengembangkan mobil tanpa sopir atau autopilot. Informasi ini akan menjadi pengantar untuk Anda sesaat lagi. Layaknya film fiksi ilmiah, mobil berteknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam waktu dekat akan merambah di jalan raya. Baidu, raksasa mesin pencari asal Tiongkok, mengembangkan teknologi kecerdasan buatan untuk mobil robot pintar dengan multisensor yang kompleks. Unibev jadi prototipe mobil AI dengan multisensor, sehingga mampu berjalan sendiri tanpa pengemudi atau autopilot. Swakemudi menjadi gambaran masa depan dunia. Mobil cerdas multisensor akan saling terkoneksi dengan mobil lain demi mengetahui rute, ruas jalan, dan menghindari tabrakan. UniBEV 车路一体大模型借助了大数据加大模型加小型化技术闭环，在车端路侧的动态、感知任务上都取得了业内领先的表现。UniBEV 让聪明的车和智慧的路可以更好的协同发展。 也期待聪明的车、智慧的路，在强大底层技术创新的支持下，未来可以让我们的出行更安全。 Inovasi teknologi pintar AI ini diharapkan mengurangi kecelakaan dan semakin melindungi nyawa manusia. Di Tiongkok tercatat, 93% kecelakaan disebabkan faktor kesalahan manusia. Teknologi lain yang sedang dikembangkan Baidu adalah kecerdasan buatan yang dirancang untuk berperan sebagai penulis skenario, ilustrator, dan editor. Informasi tadi jadi penutup Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. PDI Perjuangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri dari Partai Nasdem. Sementara Partai Nasdem menilai Presidenlah yang berhak menilai kinerja para menteri. Benarkah menteri dari Partai Nasdem akan diganti?
Lalu bagaimana nasib koalisi pemerintahan Jokowi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Nasib Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi. Jumat 13 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Selamat malam saudara, program Berita Utama malam ini kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Distila Rasati. Saudara, cek kondisi ekonomi pasca PPKM dicabut, Presiden Joko Widodo jalan-jalan ke mal. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama berita-berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang juga akan hadir di antaranya. Puan Maharani akhirnya meminta maaf karena telah membagi-bagikan kaos sambil cemberut. Sudah lebih dari 10 hari bocah perempuan berusia 4 tahun yang dilaporkan hilang diculik di Cilegon, Banten belum juga ditemukan. Di akhir acara nanti kami juga akan menayangkan video pilihan mengenai plafon yang ambrol dan menimpa karyawan yang tengah bekerja. Kita langsung ke informasi pertama saudara. Diduga akibat gas bocor, kebakaran terjadi di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Api menghanguskan sebuah gerobak makanan yang tengah berjualan di kawasan padat penduduk. Kebakaran terjadi di Jalan Puri Lingkar Dalam, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis malam. Api bersumber dari dalam laci penyimpanan tabung gas di gerobak penjual kue. Sejumlah pedagang hingga pembeli berusaha menghindar dari api yang berkobar yang semakin kencang. Sebuah bus terbakar di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Kebakaran diduga akibat korsleting di bagian mesin. Api langsung melahap badan bus yang terparkir di Jalan Rajiman, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saat kejadian, tidak ada penumpang di dalam bus milik jasa ekspedisi ini. Bus akhirnya berhasil dipadamkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 2 unit mobil Sudin Damkar, Jakarta Timur. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Mobil rombongan buruh tandur tertabrak mobil truk box di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. 1 orang meninggal, 1 luka berat, dan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Astagfirullahaladzim, coba. Masya Allah. Video amatir warga ini saudara merekam detik-detik pasca kecelakaan mobil rombongan buruh tandur asal Kabupaten Indramayu yang tertabrak mobil truk box. Tampak sejumlah petani berusaha menolong korban yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan setelah mobil yang ditumpanginya ini tertabrak. 1 orang meninggal, 1 orang mengalami luka serius, dan 3 orang lainnya luka ringan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Protes tidak diizinkan bertemu dengan penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Warga terlibat saling dorong dengan aparat di kantor sekretariat Papua Barat Daya. Kalau yang sudah aman, jangan lagi menjatuhkan.
Tim deklarator pemekaran Provinsi Papua Barat Daya kesal karena tidak dapat menyampaikan tuntutannya langsung kepada penjabat gubernur. Sebagai tim deklarator pemekaran provinsi, massa protes karena tidak dilibatkan dalam struktur pemerintahan. Massa menilai penetapan struktur organisasi perangkat daerah tidak adil. Massa akhirnya bertemu PLT Sekretaris Daerah Papua Barat Daya. Kita informasi lainnya, saudara, satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat diduga mengalami keracunan makanan. 3 orang tewas dan 2 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. 5 warga kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, yang merupakan satu keluarga diduga mengalami keracunan makanan. 4 orang ditemukan dalam satu rumah dengan kondisi terkapar dengan mulut berbusa. Ketiga jenazah sudah dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, guna kepentingan otopsi. Sementara itu, 2 orang masih dirawat di RSUD Bantar Gebang. Satu pria berusia 35 tahun ditangani di ruang ICU. Sedangkan satu anak perempuan berusia 5 tahun, kondisinya sudah semakin membaik. Polisi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membawa sampel dari korban ke laboratorium untuk mengetahui apakah korban benar-benar keracunan. Gitu, karena memang untuk kesini kesediaan lab di sini yang kita butuhkan adalah cairan dari perutnya ya. Cairan dari perutnya itu ada lab khusus, jadi memang sudah dibawa oleh pihak kepolisian dan keluarga ke RS Polri sana Pak untuk diadukan otopsi lebih lanjut. Kalau untuk analisa dokter sejauh ini ada laporannya apa? Ya, kalau untuk analisa dokter saat ini sama, yang alasannya adalah indikasinya keracunan. Keracunan. Karena pasien muntah-muntah, kejang-kejang juga. Paling untuk saat ini proses seperti itu sih Pak. Ya. Indikasinya keracunan. Kita ke informasi lain, saudara. Aktor peran Revaldo ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus narkoba. Meski demikian, Revaldo akan direhabilitasi. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memutuskan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Revaldo karena telah berulang kali terjerat kasus narkoba. Meskipun demikian, Revaldo juga diputuskan akan tetap menjalani rehabilitasi. Revaldo ditangkap polisi di sebuah apartemen di Jakarta Pusat Rabu lalu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu, ganja, dan ekstasi. Gimana? Kena kepalanya? Saya ingin mengucapkan minta maaf kepada keluarga, sahabat, teman-teman dan semua yang pernah yang sudah mempercayai saya. Saya relapse, saya kambuh, saya adalah pecandu yang mempunyai masalah mental. Saudara Menteri Pertanian yang juga kader Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, tanggapi adanya dorongan reshuffle atau perombakan kabinet dari PDI Perjuangan. Tidak banyak komentar dari mentan Syahrul Yassin Limpo saat ditanya soal reshuffle. Ia hanya memastikan sebagai menteri akan tetap fokus bekerja di lapangan, terutama untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Ia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Joko Widodo. Juga kami mengundang Kakak Suyoto dan dan Nasdem Pak, Nasdem dan PDIP kan kita ini menteri kerja aja, itu di lapangan terus. Meskipun ada dorongan-dorongan ini Pak. Kita serahkan sama beliau-beliau. Baik, makasih Pak. Sebelumnya dorongan perombakan kabinet untuk menteri yang berasal dari Partai Nasdem berasal dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan pun bahkan secara spesifik meminta Menteri Pertanian serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari Partai Nasdem untuk devaluasi atau bahkan mengundurkan diri. Selain menterinya belum bekerja optimal, PDI Perjuangan meminta mundur karena Partai Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan KLH itu perlu dievaluasi. Terkait misalnya kita sudah berusaha
ya menjadi negara yang berswasembada pangan. Kita ingin membangun kedaulatan pangan. Tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. 1 kinerjanya, 2 termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Saudara, Vena laporkan sang suami ke polisi atas dugaan KDRT. Atas apa penyebab utama para korban KDRT ini berani mengadu ke polisi? Usai jeda, kami kembali. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Ma, aku pulang! Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hirioto, sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Ma, aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Mengungkapkan bagaimana penderitaan Kristen selama ini aku ingin banget mempertahankan perkawinan, tapi aku dan saya nggak sanggup mengerti. Laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat Vena Melinda terhadap sang suami langsung menyita perhatian publik. Publik dibuat kaget karena pasangan yang selama ini selalu terlihat mesra di media sosial tiba-tiba ternodai dengan adanya aksi kekerasan dalam rumah tangga mereka. Ferry Irawan harus berurusan dengan polisi karena diduga telah menganiaya Vena Melinda. Polisi pun kemudian bergerak cepat mengusut laporan Vena Melinda dan usai gelar perkara di lokasi kejadian, yakni di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan terhadap istrinya sendiri dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Meski Ferry Irawan tengah tersudut atas laporan sang istri, ia tetap menjalani pemeriksaan polisi di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Timur pada hari Senin yang lalu. Hampir 4 jam ia menjawab pertanyaan polisi tentang kronologi peristiwa kekerasan yang terjadi. Dan di hari yang sama, Vena Melinda juga telah menjalani pemeriksaan serta menyerahkan bukti visum. Saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Lantas apa sebetulnya pemicu dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di antara Vena dan juga Ferry? Pengacara Vena, Hotman Paris Hutapea menjelaskan, sejak 3 bulan terakhir, Vena banyak disibukkan dengan kembali keterjun dunia politik. Kondisi ini kemudian membuat Ferry tidak suka. Menurut Hotman, Ferry kerap cemburu hingga melampiaskan kemarahan secara fisik kepada Vena. Tanggal 8, ternyata Vena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara di-fitting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini. Sementara itu, pengacara Sunan Kalijaga sempat dihubungi oleh tersangka Ferry Irawan untuk memberikan sudut pandang hukum atas kasus yang menjeratnya. Dalam sambungan telepon, Ferry menjelaskan bahwa apa yang terjadi di pemberitaan tidaklah seperti kenyataannya. Meski belum resmi ditunjuk sebagai pengacara, Sunan Kalijaga memberikan klarifikasi setelah sempat dihubungi Ferry. Sunan pun berniat membantu Ferry dan menyarankan untuk berdamai. Jadi maksud saya di sini, kalaupun nanti saya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Mas Ferry, tentunya saya hanya meminta proses hukum ini bersesuaian dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan fakta. Jangan sampai ya misalnya Mas Ferry nyubit tapi diberitakan atau dibangun opini publik seolah-olah digebugin. Nah, itu saja. Nah, dan yang satu ini, saudara, adalah foto-foto saat Vena dan juga Ferry Irawan bertemu untuk pertama kalinya usai peristiwa dugaan kekerasan. Vena melaporkan Ferry lantaran tak terima dengan perlakuan kasar sang suami saat berada di dalam hotel di Kediri, Jawa Timur. Polisi pun kemudian mengungkapkan pada pemeriksaan pertama inilah kemudian Ferry Irawan mengakui telah melakukan KDRT kepada istrinya Vena Melinda untuk pertama kalinya.
Sementara pada pemeriksaan kedua kemarin, Vena Melinda mengungkapkan kepada polisi bahwa tindak kekerasan yang dilakukan Ferry tak hanya baru terjadi saat tanggal 8 Januari yang lalu. Menurut Vena, sejak 3 bulan terakhir, ia kerap menerima kekerasan, baik fisik ataupun psikis. Dan di depan penyidik polisi, saudara, Vena mengungkapkan adegan demi adegan saat dirinya mendapat kekerasan dari sang suami 8 Januari 2023 yang lalu. Pasangan selebritas ini telah atau tengah menginap, saudara, di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur, dalam rangka agenda politik untuk bertemu konstituen. Tiba-tiba teriakan histeris terdengar. Vena yang keluar dari dalam kamar dalam keadaan hidung berdarah mencoba menelpon keluarga dan juga teman untuk meminta pertolongan. Bahkan Vena juga berlari di koridor untuk mencari bantuan kepada staf hotel yang akhirnya memanggil pihak kepolisian atas permintaan Vena Melinda. Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri. Mestinya saya yang menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat. Bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Dan kalau Anda ingat, saudara, pasangan selebritas yang sempat berurusan dengan polisi karena kasus KDRT terjadi pada September 2022 yang lalu, Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar membuat heboh dengan pemberitaan soal rumah tangga mereka yang diwarnai penganiayaan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya sendiri, Lesti Kejora. Selain itu, beredar pula rekaman CCTV saat Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah sang istri yang tentu saja menuai beragam kecaman. Polisi langsung menindaklanjuti laporan Lesti dan tak berapa lama Rizky Bilar pun ditetapkan jadi tersangka. Bilar resmi ditahan dan dijerat pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Namun yang membuat terkejut netizen hanya sehari pasca Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka. Tiba-tiba saja Lesti Kejora yang kala itu tengah menjalani ibadah umroh langsung pulang ke Jakarta dan memohon pencabutan laporan KDRT pada 14 Oktober. Dan keesokan harinya Bilar pun dibebaskan. Polisi resmi menutup kasus ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga pada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Tak ada yang tahu pastinya apa yang terjadi di dalam setiap rumah tangga. Keputusan Lesti Kejora untuk mencabut laporan yang ia buat sempat membuat publik kemudian bertanya-tanya. Apa alasannya? Demi anak? Kerap disebut-sebut Lesti sebagai alasan utama untuk kembali memperbaiki hubungan yang sempat retak antara dirinya dengan sang suami. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya. Dan mirisnya, saudara, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut data terus meningkat. Tak hanya menimpa kalangan selebritas, ada sebanyak 18.261 kasus KDRT terjadi di seluruh Indonesia. 16.745 kasus diantaranya ini menyasar kaum perempuan sebagai korbannya. Rumah tangga itu berani melaporkan pengalaman kekerasan itu karena dia sudah merasa terancam. Jadi mungkin beberapa bulan sebelumnya atau bahkan pada kasus yang lain masih bisa menahan ya, masih bisa mentolerir
sikap suaminya, kekerasan yang terjadi itu belum sampai menimbulkan luka-luka misalnya. Tapi kalau kita melihat kasus PM ini, itu sudah sampai melukai dan merugikan secara fisik ya. Rumah tangga merupakan komitmen jangka panjang dan memerlukan kerjasama antar kedua pasangan. Semua demi melewati segala rintangan yang ditemukan. Namun jika kekerasan sudah mengambil peran, konsekuensi hukum dapat menjadi jawaban untuk membela korban. Informasi lainnya yang juga akan hadir di berita utama. Puan Maharani meminta maaf karena cemberut saat membagi-bagikan kaos kepada warga. Informasinya hadir usai jeda. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Berkumur setelah sikat